Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Yun Che ke Kekaisaran Phoenix Suci untuk mengikuti kompetisi di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada hari ini, Yun Che meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Mengendarai Snow Phoenix, dia terbang ke arah selatan. 2 hari kemudian, dia kembali ke kota Blue Wind Imperial, mendarat di Moon Embracing Palace. Chang Yu dan Xiao Lingxi sudah lama menunggunya di sini. Little Che. Melihat Yun Che turun dari langit, Xiao Lingxi dengan lembut memanggil dan melompat ke arahnya. Saat ujung jari kaki Yun Che mendarat di tanah, dia erat dianut oleh aroma ringan dan hangat. Xiao Lingxi memeluk lehernya dan dengan senang hati melompat-lompat. Suamiku, kau kembali. Chang Yu berjalan mendekat. Rambutnya yang panjang digulung, dalam kecantikannya yang absolut, ia membawa kemurahan mewah yang tidak bisa dimiliki oleh wanita biasa. Yupes. Xiao Lingxi merilis Yun Che dan berdiri di samping. Tersenyum nakal, katanya. Maaf, Tuan Putri. Che adalah suamimu, jadi kamu harus menjadi yang pertama memeluknya. Ah, Little Che, cepat, peluk istri putrimu. Tepat setelah menyelesaikan bulan madumu, kamu berlari ke Frozen Cloud Asgard dan meninggalkan Tuan Putri sendirian di Istana Moon Embracing. HMPH, bahkan aku merasa itu tidak adil untuk kakak perempuan besar. Yun Che melangkah maju, ringan memeluk Chang Yu dalam pelukannya, dan berkata dengan perasaan bersalah. Sueruo, ini kesalahanku. Kami baru saja menikah, namun aku meninggalkanmu untuk waktu yang lama. Aku akan berjanji kepada kamu, setelah aku kembali dari Kekaisaran Phoenix yang agung, aku pasti akan menemani kamu setiap hari. Chang Yu menggeleng ringan, dan berkata dengan senyum lembut-lembut. Suami, kamu adalah pria paling luar biasa di dunia ini, jadi kamu tidak boleh pernah mengatakan kamu buruk. Mampu menikahimu adalah hal yang paling beruntung dan membahagiakan yang bisa terjadi dalam seluruh hidupku. Di masa depan, seolah-olah kamu adalah seekor naga yang terbang keluar dari laut, kamu pasti akan terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi, sementara aku tidak ingin menjadi beban dan beban yang menghalangi jalan kamu. Kata-kata yang kamu katakan sebelumnya, sudah cukup bagi aku. Sueruo, kehangatan langsung melonjak di hati Yun Che. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluk Chang Yu lebih erat lagi, dan tidak mau melepaskannya. Meskipun dia adalah seorang putri yang terhormat, dia selembut angin sepoi-sepoi dan air yang lembut. Setelah dia menikah dengannya, dia bahkan menganggapnya sebagai langitnya, dan dia selalu mengingatnya dengan semua yang dia lakukan. Melihat mereka berdua sedang mesra di sana, Xiao Lingxi tiba-tiba merasakan kegetiran yang aneh di dalam hatinya, dan itu melonjak sampai ke hidungnya. Dia hanya berbalik, dan tidak lagi memandang mereka. Namun, bibir dan hidungnya melebar tinggi, dan tangan kecilnya terus-menerus meremas sudut pakaiannya. Ayah sudah menunggumu. Melihat tatapan cemasnya, dia harus memiliki sesuatu yang sangat penting yang ingin dia diskusikan denganmu. Dia sedang berada di Imperial Study. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Yun Che meninggalkan Istana Moon Embracing dan berlari langsung menuju Istana Tengah. Saat dia melangkah ke Imperial Study, Chang Wanhe mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Che, kamu akhirnya kembali. Awalnya kami berpikir bahwa kamu hanya akan menginap di Frozen Cloud Asgard selama beberapa hari, tidak pernah kami perkirakan akan terjadi selama beberapa bulan. Dilihat dari pandangan ayah, mungkinkah ada semacam hal darurat penting? Yun Che bertanya sambil melihat ekspresi Wang Chanhe. Chang Wanhe menghela nafas. Ini sebenarnya bukan masalah mendesak, namun, masalah ini mungkin memiliki pengaruh yang sangat besar pada kamu. Sejak sebulan yang lalu, kami telah mengirim orang untuk mengirim surat tentang turnamen ranking 7 bangsa ke berbagai sekte besar, untuk membuat persiapan bagi praktisi berbakat bangsa kita dari generasi muda untuk berpartisipasi dalam turnamen. Namun, 7 hari lalu, kami menerima jawaban Frozen Cloud Asgard, dan mereka benar-benar menolak mengirim Xia Qingyue untuk menuju ke arah Kekaisaran Phoenix Suci. Aku tahu tentang masalah ini. Tapi Frozen Cloud Asgard memang punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Yun Che berkata. Kali ini, alasan mengapa Frozen Cloud Asgard tidak mengizinkan Xia Qingyue pergi ke kota Phoenix yang suci bukan karena kurangnya kepercayaan diri, juga tidak ingin meminjam kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka memiliki alasan khusus yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Yun Che menjelaskan hanya atas nama Frozen Cloud Asgard. Ayah, karena semua murid sekte tidak mau berpartisipasi, maka di turnamen ranking 7 negara yang lalu, bagaimana Blue Wind kami membuat pengaturan untuk turnamen? Chang Wanhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan itu adalah senyum yang sangat merendahkan diri. Meskipun kami tidak ingin berpartisipasi, karena kami hanya akan menderita ejekan dan penghinaan jika kami melakukannya, kami tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, jika tidak, Blue Wind akan kehilangan bagian akhir dari martabatnya. Oleh karena itu, dalam beberapa turnamen terakhir,
kami selalu memilih beberapa murid jenius di bawah usia 25 tahun yang telah lulus dari Istana Blue Wind mendalam dan memasuki pasukan keluarga kerajaan kami untuk hanya mengatasi masalah. Adapun hasilnya, mantan kaisar pada dasarnya tidak pernah bertanya tentang mereka karena hasil tersebut dapat diketahui bahkan dengan menghitung jari-jari kaki seseorang. 10. Jadi maksudmu, di turnamen ranking 7 bangsa, ada 10 peserta untuk setiap negara? Kata Yun Che. Itu benar. Chang Wanhe mengangguk. Jumlah peserta resmi oleh setiap negara adalah 10, tetapi 1.000 orang diizinkan untuk menemani mereka. Turnamen ranking 7 bangsa diselenggarakan setiap 25 tahun sekali, dan itu adalah topik yang sangat jarang dibesarkan di negara kita. Karena setiap kali dibesarkan, setiap warga Blue Wind akan menganggapnya sebagai penghinaan, tetapi untuk 6 negara lainnya, itu bisa disebut sebagai peristiwa terbesar di dunia yang mendalam. Sampai sejauh mana kaisar masing-masing negara akan meletakkan urusan bangsa mereka, dan secara pribadi menemani mereka untuk melihat turnamen. Mereka sekte yang kuat dan kuat, juga akan membawa pasukan mereka yang paling elit untuk pergi. Meskipun 1.000 suara anggota yang menyertainya sangat banyak, ribuan nama ini biasanya diperangi oleh sekte-sekte besar. Bagi mereka yang tidak dapat menjadi bagian dari ribuan orang yang menyertainya, mereka masih akan pergi ke kota Phoenix yang suci. Sampai pada titik di mana, untuk mendapatkan tiket masuk untuk melihat turnamen dan mendukung praktisi bangsa mereka sendiri, mereka akan memasuki kota Phoenix lebih awal sebulan, atau bahkan beberapa bulan. Selama periode turnamen ranking 7 bangsa, tingkat kesibukan di kota Phoenix suci, jauh melampaui imajinasi kamu. Yun Che tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan keseriusan yang tak tertandingi. Ayah, mengenai turnamen ranking 7 bangsa kali ini, kamu tidak perlu membuat pengaturan dan persiapan lain. Aku akan menjadi satu-satunya yang mewakili kekaisaran Blue Wind di turnamen ini. Kamu sendirian? Chang Wanhe memegang wajah kaget. Namun, setelah merenung sejenak, tiba-tiba, dia benar-benar merasa bahwa ini sepertinya bukan proposal yang dia tidak bisa terima. Di Blue Wind Empire, di antara para praktisi di bawah usia 25 tahun, hanya Xia Qingyue yang dapat membandingkan dirinya dengan Yun Che. Dan jika Xia Qingyue tidak berpartisipasi, tidak akan ada lagi orang yang layak untuk dibandingkan dengan Yun Che. Bahkan jika itu Ling Yun, yang disebut sebagai nomor 1 dari generasi muda saat itu. Seperti yang dikatakan Chang Wanhe, dia menjadi semakin gelisah. Dia kemudian menepuk bahu Yun Che. Kami akan segera mengumumkan kepada Blue Wind tentang masalah ini. Namun, dalam hal ini, semua tanggung jawab berat akan ditekan pada tubuh kamu dan milik kamu sendiri. Namun, meskipun kamu satu-satunya orang yang berpartisipasi, tidak akan ada orang yang menemani kamu. Kami, secara pribadi akan pergi ke sana dengan kamu juga. Ayah, kamu ikut denganku? Yun Che berkata dengan kaget. Itu benar. Chang Wanhe mengangguk. Kami percaya pada kemampuan kamu. Meskipun hanya kamu sendiri, kami percaya bahwa itu kamu akan membuat sejarah lain untuk Blue Wind Nation. Bagaimana kami tidak dapat secara pribadi menyaksikan momen ini dalam sejarah? Yun Che, bagaimanapun, bahkan tidak memikirkannya, dan tegas mengaitkan kepalanya. Tidak, ayah pasti tidak bisa pergi bersamaku. Mengapa? Sikap Yun Che yang tak tertandingi membius Chang Wanhe. Ayah, ini hanya turnamen peringkat, aku jelas akan senang jika kamu ikut dengan aku. Aku bahkan ingin membawa Suerwo, kakek, bibi kecil juga. Namun, sehubungan dengan perjalananku ke Divine Phoenix Empire kali ini, berpartisipasi dalam peringkat adalah hanya sekunder, jika tidak, aku bahkan tidak akan mau berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa ini. Tujuan utamaku dalam menuju Kekaisaran Phoenix yang agung, adalah menyelesaikan dendam dengan Sekte Phoenix Suci. Untuk setiap dendam ini tetap tak terselesaikan, perhatian Sekte Phoenix Suci akan tertuju padaku. Jika, suatu hari, mereka tiba-tiba bergerak, ada kemungkinan besar itu akan mempengaruhi orang-orang di samping aku. Oleh karena itu, aku ingin memanfaatkan turnamen peringkat ini untuk menyelesaikan masalah aku dengan Sekte Phoenix Suci. Jadi, cukup bagiku untuk pergi ke Kekaisaran Phoenix saja. Ketika aku melakukan apapun, aku akan bisa bertindak tanpa batasan, dan tanpa khawatir juga. Yun Che berkata dengan ekspresi tenang. Ekspresi Chang Wanhe menegang untuk sesaat, sebelum dia menghela nafas besar. Baiklah, karena kamu bersikeras ini, tentu saja, kami tidak akan memaksamu. Ambil ini. Chang Wanhe mengeluarkan 10 lencana merah murni, yang tampak persis sama, dan menyerahkannya kepada Yun Che. Di bagian depan lencana, Phoenix dengan sayap yang terbuka terukir di atasnya, sementara 2 kata, Blue Wind, diukir di bagian belakang. Ini adalah lencana partisipasi yang dikirim bersama dengan undangan untuk turnamen ranking 7 bangsa beberapa hari yang lalu. Dengan memakainya, kamu akan diidentifikasi sebagai peserta untuk bangsa kita di turnamen ranking 7 bangsa. Ketika saatnya tiba, itu juga digunakan untuk memungkinkan kamu memasuki arena dan tempat tinggal yang diatur oleh Kekaisaran Phoenix Suci.
Kamu hanya perlu memasukkan energi kamu sendiri ke dalam salah satu lencana, maka lencana itu kemudian dapat digunakan untuk membuktikan hanya identitas kamu. Bahkan jika orang lain mencurinya darimu, orang itu masih tidak bisa menghilangkan aura energi yang sangat besar di dalamnya. Karena kamu akan menjadi satu-satunya yang mewakili Blue Wind di turnamen kali ini, kami akan memberikan 10 lencana ini kepada kamu. Jika kamu kehilangan salah satunya, kamu dapat menggunakan yang lain sebagai backup. Yun Che mengangguk. Setelah memasukkan energinya sendiri ke lencana di bagian paling atas, ia menyimpan 10 lencana. Ayah, jangan khawatir. Risiko kali ini, ada kemungkinan besar itu jauh lebih kecil dari yang aku bayangkan. Setelah semua, di turnamen peringkat di mana 7 negara semua hadir, Sekte Phoenix Suci tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Yun Che berkata dengan ekspresi tenang. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Aku akan berangkat besok. Keesokan harinya, Yun Che tersenyum, melambaikan tangannya ke arah mereka, dan kemudian, berjalan menuju ke Snow Phoenix. Tatapan khawatir dan enggan berguncang di dalam mata indah kedua gadis itu. Tak satu pun dari mereka mengatakan hal lain, karena mereka tahu tidak peduli betapa enggan mereka melihat dia pergi, tidak peduli berapa banyak mereka membujuknya untuk tetap, pada akhirnya, dia masih akan pergi. Dan kali ini, dia meninggalkan kekaisaran Blue Wind. Menyusul setelah jeritan yang melintasi langit, Snow Phoenix mengambil Yun Che dan menerobos langit, menyerang langsung ke arah awan. Sangat cepat, mereka berubah menjadi titik putih di langit. Xiao Lingxi memandang Yun Che terbang lebih jauh. Tangannya tanpa sadar menekan dadanya, dan bahkan setelah beberapa lama, mereka belum menyerah. Mengapa aku benar-benar memiliki perasaan ini, ketakutan bahwa aku tidak akan dapat melihatnya lagi? Sekte Phoenix Suci adalah sekte terbesar dalam benua langit mendalam. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 4 tanah suci besar, berdasarkan skala, tidak ada sekte di seluruh benua langit mendalam bisa mencapai ukurannya. Itu juga satu-satunya sekte di benua langit mendalam yang memenuhi syarat untuk menantang 4 landasan suci besar. Di Istana Surga Phoenix Imperial, Feng Hengkong, nama yang diketahui semua orang yang benar-benar bergema melalui langit mendalam dengan prestise di atas dunia. Karena dia saat ini adalah penguasa sekte dari Phoenix Sekte yang agung, dan juga kaisar kekaisaran Phoenix Suci. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang dia pegang di telapak tangannya menutupi seluruh langit mendalam, dia seperti sosok dari legenda di hati orang-orang mendalam Sky. Keenam negara lainnya, seorang kaisar sudah menjadi eksistensi yang tak dapat didekati, dan Kaisar Feng Hengkong dari Phoenix Suci jauh melampaui kaisar bangsa mereka sendiri, dia seperti kaisar istana kekaisaran surgawi. Selama mereka hanya memikirkan namanya, mereka semua akan merasakan semacam penindasan mendalam. Butuh waktu lama untuk perubahan akhirnya muncul di mata Feng Hengkong. Dia tidak berbalik, dan tiba-tiba berkata acuh tak acuh, Ming Er, ada apa? Tidak diketahui kapan, tetapi sekitar 30 usia paruh baya dengan jubah merah muncul di belakangnya. Ketika dia datang, dia tidak membuat suara sedikit pun. Dia telah berdiri di belakang Feng Hengkong untuk beberapa waktu sekarang, tapi masih tidak mengeluarkan suara sedikit pun, karena takut dia akan mengganggunya. Sekarang dia akhirnya mendengar Feng Hengkong berbicara, pria paruh baya itu segera membungkuk dan berkata, ini anak menyapa ayah kerajaan. Anak ini datang ke sini untuk melaporkan 2 hal kepada ayah kerajaan. Feng Hengkong berbalik. Sebagai seorang yang gagah berani seperti gunung, wajahnya yang tenang dan bermartabat tidak menunjukkan emosi apapun saat ia meludahkan 2 kata yang sangat acuh tak acuh. Lanjutkan. Ya, ayah. Sebagai putra sulung Feng Hengkong, Feng Ximing juga adalah tuan muda tuan dari Sekte Phoenix Suci, dan putra mahkota Phoenix Imperial. Sudah jelas bahwa dia masih memiliki penghormatan ekstrim terhadap Feng Hengkong. Tidak peduli postur atau kata-katanya, mereka semua mengikuti peraturan standar. Tidak berani tampil kurang ajar, dia sedikit menundukkan kepalanya, masalah pertama sebenarnya hanya masalah kecil, dan tidak layak mengganggu ayah. Tapi masalah ini terkait dengan saudara ke-13, jadi anak ini ragu-ragu apakah dia harus menyebutkannya atau tidak kepada ayah kerajaan. Alis Feng Hengkong sedikit diperketat, sebagai putra mahkota Phoenix Suci aku, kapan kamu menjadi begitu tidak tegas, jadi ragu-ragu? Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong? Canting Feng Hengkong bukanlah sesuatu yang kecil. Feng Ximing gemetar dan segera berkata, ceramah ayah benar. Putra ini tahu dia salah. Meskipun masalah ini kecil, itu masih berhubungan dengan garis keturunan sekte kami, jadi masih lebih baik melaporkannya kepada ayah kerajaan. Aliran darah sekte kami? Karena terkait dengan garis keturunan sekte kami, bagaimana bisa itu menjadi masalah kecil? Pandangan Feng Hengkong terkonsentrasi. Apa sebenarnya masalah ini? Cepat, bicaralah. Ya, apakah ayah kerajaan masih ingat nama Yun Che yang disebutkan putranya 2 tahun yang lalu? Feng Ximing bertanya. Yun Che? Mata Feng Hengkong sedikit bergeser,
kamu sedang berbicara tentang orang yang melepaskan api Phoenix di turnamen peringkat Blue Wind Nation? Bukankah dia sudah mati 2 tahun lalu? Melaporkan kepada ayah, Yun Che disegel di bawah villa pedang surgawi Blue Wind Nation pada waktu itu, sehingga semua orang percaya bahwa dia tidak diragukan lagi mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia nantinya akan keluar hidup-hidup. Setelah anak ini memperoleh berita ini, ia mengizinkan saudara ke-13 untuk secara pribadi pergi ke Blue Wind Nation untuk mengirim kartu undangan Seven Nation Ranking Tournament, dengan tujuan utama adalah untuk menangani masalah ini. Setelah saudara ke-13 melihat Yun Che, ia menemukan bahwa Yun Che memang memiliki garis keturunan sekte Phoenix Suci kami. Apinya tidak diragukan lagi adalah api Phoenix sekte kita. Sebenarnya ada masalah? Ekspresi Feng Hengkong sedikit berubah. Garis darah adalah inti dewa sekte Phoenix Suci dan tabu terbesar. Aturan pertama dalam definisi sekte Phoenix Suci adalah persisnya garis darah itu tidak bisa bocor keluar. Dia berkata dengan serius, siapa sebenarnya itu, untuk benar-benar menjadi cukup berani, dan membiarkan garis darah sekte kami untuk keluar. Masalah ini, bagaimana itu ditangani? Orang Yun Che itu, orang tuanya, dan kerabat dekatnya, sudahkah kamu menyelidiki mereka secara menyeluruh? Sekitar 5 bulan yang lalu, ketika saudara ke-13 secara pribadi berangkat ke Blue Wind Nation untuk menangani masalah ini, sebuah kecelakaan terjadi. Kecelakaan? Apa yang kamu maksud dengan tidak sengaja? Feng Hengkong mengencangkan alisnya sekali lagi. Wajah Feng Ximing mulai dipenuhi dengan kemarahan, suaranya menjadi sangat jelas. Saudara ke-13 awalnya ingin menangkapnya setelah memastikan bahwa Yun Che memiliki garis darah sekte kami, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dihalangi. Pada akhirnya, dia kembali dalam kekalahan. Memalukan. Feng Hengkong dengan keras mengayunkan lengan. Dengan garis keturunan Phoenix, Chen Er sangat berbakat, dan sulit baginya untuk menemukan lawan yang layak pada usia yang sama bahkan di negara Phoenix Suci aku. Di negara kecil, tidak berharga, dan rendah seperti Blue Wind, dia benar-benar bisa melawan hukum dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dengan identitasnya sebagai Pangeran Phoenix Suci aku, dan putra aku, Feng Hengkong, yang memiliki keberanian untuk menghalangi dia. Ayah, tolong hilangkan amarah kamu. Feng Ximing segera menjadi wakil berbohong. Putra ini juga tidak mengharapkan hasil ini. Meskipun Yun Che dikenal sebagai orang nomor 1 dari generasi muda Blue Wind, dia hanya di Earth Realm mendalam yang menggelikan. Saudara ke-13 yang ingin menangkapnya, seharusnya semudah meniup debu. Tapi apa yang dia tidak harapkan, adalah bahwa Yun Che mengandalkan identitasnya sebagai orang nomor 1 dari generasi muda Blue Wind untuk menjadi menantu putra Blue Wind Emperor Chang Wanhe. Ketika saudara ke-13 tiba di Istana Kekaisaran Angin Biru, kebetulan itu bertepatan dengan upacara pernikahan Yun Che dan Blue Wind Princess. Karena itu adalah pernikahan kekaisaran, keluarga kekaisaran telah secara alami mengundang pahlawan luar biasa dari seluruh Blue Wind. Meskipun para ahli dalam Blue Wind Nation sangat sedikit jumlahnya, masih ada beberapa trones. Pada hari itu, tampak bahwa singgasana semua hadir, dan ketika ke-13 saudara hendak menangkap Yun Che, Kaisar Angin Biru memberi perintah keluar dari kemarahan. Di bawah komando Kaisar, singgasana dan beberapa praktisi Sky mendalam semuanya pindah. Ke-13 saudara masih bagaimanapun, terlalu muda. Ditambahkan ke fakta bahwa hanya ada 2 tahap awal Kaisar mendalam melindungi dia dan mereka tidak berharap untuk menghadapi semua ahli puncak Blue Wind, mereka sangat kalah pada akhirnya. Tidak dapat dipercaya. Feng Hengkong segera terbang ke dalam kemarahan besar. Di bawah amarahnya yang ekstrim, arus udara yang sangat terik langsung meresap ke seluruh Phoenix Mine Hall dan bahkan melengkung ke udara secara substansial. Alisnya yang seperti pedang tenggelam, saat dia berbicara dengan suara yang tidak terlalu meredup, negara biru angin yang sangat kecil memiliki pipi untuk menjadi pemberontak ini. Untuk bahkan bersama-sama dan menyerang anakku, Feng Hengkong. Di mana tepatnya mereka mendapat nyali untuk menjadi ambisius ini. Putra ini juga sangat marah ketika dia menerima berita kemarin, tetapi saudara ke-13 tidak dapat benar-benar disalahkan untuk ini. Mengundurkan diri dari kekalahan dari negara kecil seperti Blue Wind tidak diragukan lagi sangat memalukan, sehingga saudara ke-13 tidak memiliki wajah untuk menceritakan hal ini kepada siapapun. Ditambahkan ke fakta bahwa ayah kerajaan telah sibuk dengan persiapan untuk turnamen ranking 7 dan Ark mendalam primordial, saudara ke-13 takut bahwa hal ini akan mengalihkan perhatian ayah kerajaan. Akibatnya, dia selalu menyembunyikan masalah ini. Namun, di sisi Blue Wind Nation, mereka jelas sangat takut juga karena mereka telah menutup semua informasi. Bahkan sedikit dari masalah ini telah menyebar dalam desas-desus dalam beberapa bulan terakhir ini. Selain itu, ada alasan lain mengapa saudara ke-13 tidak pernah melaporkan masalah ini. Berbicara, Yun Che telah mengatakan pada waktu itu bahwa ia akan mewakili Blue Wind Nation dan secara pribadi datang untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa sesi ini. Feng Ximing berkata dengan muram,
Jadi dibandingkan dengan masalah besar mempersiapkan diri untuk naik arc luar biasa primordial, masalah kecil dari bocah angin biru kecil yang diseret sampai bulan ini tidak ada konsekuensinya. Feng Hengkong berkata dengan marah, dia sebenarnya masih berani datang ke sini? Mungkin karena dia tahu dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia datang untuk membuang nyawanya. Putra ini juga berpikir demikian. Ketahanannya hari itu, mungkin hanya mencari beberapa bulan kedamaian. Feng Ximing tertawa dingin, jadi, ayah kerajaan tidak perlu marah karena masalah kecil ini. Jika dia benar-benar berani datang ke Kekaisaran Phoenix Suci, dia seharusnya tidak berpikir untuk pergi. Jika dia tidak datang, anak ini hanya akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Lagi pula, seperti yang dikatakan ayah, meskipun orang itu sendiri rendah, masalah garis darah kami masih menjadi masalah besar. Untuk masalah ini, Feng Ximeng memang hanya mendengar ini dari Feng Xichen kemarin. Tapi dalih itu sangat berbeda dari kebenaran yang terjadi hari itu. Pada hari itu, Feng Xichen, serta dua pengawal kaisar mendalamnya yang agung dipukuli kotor hanya oleh Yun Che sendiri, dan bahkan menginjaknya. Tapi dia mengatakan kepada Feng Ximing bahwa dia telah dikepung oleh hampir semua ahli kaisar angin blue mendalam, dan mundur dalam kekalahan setelah kalah jumlah. Pada saat yang sama, dua pengawal juga bersaksi atas dalih ini. Tidak masuk akal, hanya masuk akal. Feng Hengkong dengan erat mengepalkan kedua tangannya saat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan. Kami awalnya agak ragu-ragu, tapi sepertinya tidak lagi diperlukan untuk Kekaisaran Blue Wind kecil ini untuk ada. Apa masalah lainnya? Feng Hengkong berkata dengan sedikit marah di suaranya. Masalah lainnya, terkait dengan turnamen ranking 7 bangsa. Ekspresi Feng Ximing berubah menjadi berat. Dalam 2 hari terakhir, putra ini telah menerima berita dari 4 arahan suci agung masing-masing. Pada hari turnamen ranking, semua 4 Sacred Grounds akan mengirim personel untuk menyaksikan medan perang. Dalam turnamen ranking 7 bangsa yang lalu, paling banyak, hanya 1 dari mereka yang akan muncul. Namun, saat primordial mendalam arc muncul, tidak satu pun dari 4 tempat suci besar yang akan hadir. Meskipun mereka mengatakan itu untuk disaksikan, dalam kenyataannya, bukankah itu semua untuk arc yang mendalam primordial? Kami bahkan tidak pernah berpikir memancing manfaat dari Sacred Grounds mereka, namun, semua yang ada dalam pikiran mereka adalah memancing hasil tangkapan besar dari primordial mendalam arc yang muncul di kota Phoenix Suci kami. Ini benar-benar keterlaluan. Feng Hengkong berkata dengan suara sakit. Jika bukan karena dia tidak mampu menyinggung 4 tanah suci besar, dia pasti tidak akan mengizinkan mereka dari tanah suci untuk melangkah ke primordial mendalam bahtera. Tapi kali ini, orang-orang yang datang, sedikit tidak teratur. Feng Ximing berkata. Tidak teratur? Feng Hengkong mengangkat matanya. Mungkinkah Kaisar Sen, Sovereign of the Seas, Heavenly Monarch, dan Master Pedang akan datang secara pribadi kemudian? Feng Ximing berkata. Tentu, Lords of the Sacred Grounds ini tidak akan datang secara pribadi. Datang dari tempat suci monarki absolut adalah Master Spiritual Azur kuno, dan dilaporkan bahwa dia akan membawa murid tertutup ke depan untuk menyaksikan pertandingan. Menurut apa yang dilaporkan, bakat murid ini sangat menakutkan, dan bahkan di antara generasi muda dari Tanah Suci, dia masih langka. Dia bahkan pernah mengguncang Tanah Suci sekali. Datang dari istana lautan tertinggi adalah Ji Qianro. Apa? Ji Qianro? Kenapa dia yang datang? Mendengar nama Ji Qianro, Feng Hengkong sebenarnya kehilangan kendali atas suaranya di tempat. Pada wajah awalnya yang dipenuhi dengan martabat dan kekuatan, momen aktivitas spasmodik benar-benar muncul. Tentang ini, anak ini tidak tahu. Jika ayah kerajaan tidak bersedia untuk membuat penampilan itu, tidak apa-apa untuk memungkinkan anak ini untuk menerima dia. Datang dari wilayah pedang perkasa surgawi adalah Elder ke-7 pedang rinsing wilayah Lingkun. Orang-orang yang datang dari 3 tanah suci ini masih agak normal. Namun, orang yang datang dari balai suci Sanmun sebenarnya? Ye Xinghan. Ye Xinghan? Alis Feng Hengkong berkerut dengan keras. Putra tertua dari Raja Surgawi Ye Meisi. Tuan muda Tuan Ye Xinghan? Kenapa dia datang? Ini juga alasan mengapa putra ini dengan cepat datang melapor ke ayah kerajaan. Feng Ximing buru-buru berkata, usaha masuk ke dalam arc yang mendalam primordial telah membuahkan hasil selama 10.000 tahun, meskipun masih memuncak kepentingan 4 landasan suci besar, dengan begitu banyak tahun berlalu, minat mereka telah lama berkurang. Orang-orang yang telah dikirim dalam beberapa tahun terakhir pada dasarnya tidak dianggap sebagai tokoh inti. Feng Ximing menggertakkan giginya dengan keras, dan perlahan-lahan berkata, ada kemungkinan, dia ada di sini untuk swear. Feng Hengkong sedikit terkejut, kemudian, kemarahan besar terjadi setelahnya. Tanah di bawah kakinya langsung retak. Apa katamu? Ledakan kemarahan yang tiba-tiba dari Feng Hengkong menyebabkan Feng Ximing bergidik sejenak di hatinya, namun, dia tidak merasa sedikit tak terduga. Karena, swear, yang dibawanya, adalah keberadaan paling penting di hati Feng Hengkong.
Di hati Feng Hengkong, kepentingannya bahkan telah melampaui seluruh sekte Phoenix Suci. Dia adalah ranjau darah terbesar Feng Hengkong, menyentuh akan berarti kematian tertentu. Dan untuk Feng Ximing, itu sama saja. Baginya, Suer adalah eksistensi paling penting di dunia, tidak peduli apapun itu tidak akan pernah menggantikannya. Dia dengan penuh kebencian berkata, ayah kerajaan seharusnya sudah mendengarnya juga. 10 tahun yang lalu, Ye Xinghan telah berhasil dalam pelatihan dalam satu set seni hitam yang telah lama hilang oleh Aula Langit Sun Moon. Sejak saat itu, kekuatannya meningkat secara eksplosif, dan pelatihan set Black Arts mengharuskan penggunaan wanita dengan fisik yang sangat bermutu tinggi sebagai tungku. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Ye Xinghan telah mengumpulkan sejumlah besar wanita dengan fisik unik dalam bayang-bayang. Pada saat yang sama, ia memiliki kepribadian penuh nafsu, tidak ada wanita yang tidak ia sukai, dan inilah fakta yang diketahui seluruh dunia. Ketika Suer mengungkapkan dirinya untuk sesaat di kota kekaisaran 3 tahun lalu, dia langsung diberi gelar kecantikan nomor 1 di dunia. Pada saat yang sama, dia memiliki tubuh jiwa divine juga, tidak mungkin bagi Ye Xinghan untuk tidak menyimpan niat menggiurkan di dalam hatinya. Alasan mengapa dia secara pribadi datang ke depan kali ini, ada kemungkinan 99% bahwa dia ada di sini untuk Suer. Dalam pidato Feng Ximing, setiap kata dari kata-katanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam, seolah-olah dia membenci bahwa dia tidak dapat secara pribadi merobek tubuh Ye Xinghan, yang sedang memikirkan, Suer, ke dalam cabikan yang tak terhitung jumlahnya, pada saat itu. Kecuali, setiap kali dia mengucapkan 2 kata, Suer, semua kemarahannya tiba-tiba berubah menjadi kelembutan, seolah-olah 2 kata itu, yang paling berharga, paling hangat, di lautan kesadarannya. Bahkan matanya, memproyeksikan kegilaan yang hampir tidak bisa disembunyikan. Bastard! Seluruh tubuh Feng Hengkong bergetar karena kemarahannya, saat dia berbicara dengan kemarahan yang meledak-ledak. Dia melihat Feng Ximing, dan kaki tiba-tiba terbang, sambil dengan kejam menendang perut Feng Ximing yang lebih rendah. Bang! Feng Ximing yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dengan liar mengeluarkan seteguk darah segar, tubuhnya dengan keras menabrak dinding di belakang. Dia memegang perut bagian bawahnya, dan perlahan berdiri. Menyakitkan, katanya. Ayah kerajaan, kamu sampah? Kamu masih punya nyali untuk memanggil kami ayah kerajaan kamu? Feng Hengkong menunjuk ke arahnya dan merongrong marah. Suer adalah adik biologis kamu, dan kamu benar-benar berani memendam nafsu untuknya di dalam hati kamu. Kami awalnya berpikir bahwa 2 tahun ini telah memungkinkan keinginan kamu untuk mengatasi penghalang iblis ini. Kami tidak pernah menduga bahwa kamu belum berubah sedikit pun. Dan kamu bahkan tak terkendali membuka diri di depan kami. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Feng Ximing berlutut di tanah dengan kedua lututnya, dan berkata dengan ekspresi yang menyakitkan. Ayah kerajaan? Anak ini mengakui kesalahannya? Anak ini tahu bahwa pikiran ini secara etis dilarang di antara langit dan bumi ini, dan tidak bisa dimaafkan. Anak ini telah mengerahkan semua kekuatannya untuk menekan pikiran-pikiran ini beberapa tahun ini. Namun, kesempurnaan Suer, pada dasarnya tidak dapat ditentang oleh kehendak belaka. Anak ini benar-benar tidak dapat melakukannya. Dan bukan hanya putra ini, saudara ketiga, bruder keempat, kakak ketujuh, dan tutup mulutmu. 2 alis Feng Hengkong diluruskan secara vertikal, dan seluruh tubuhnya melepaskan syokin yang sangat penuh kemarahan. Suer adalah permata yang diberikan langit kepada sekte Phoenix Suci aku, dan juga harapan terbesar kami harus bahu-membahu dengan Sacred Grounds dalam 5.000 tahun. Tidak ada yang akan berpikir mencemari dirinya. Di dunia ini, tidak ada pria lain yang layak Suer juga. Lupakan tentang Ye Xinghan, bahkan jika Heavenly Monarch Ye Meixie secara pribadi hadir, dia seharusnya tidak memiliki niat untuk mendapatkan Suer juga. Kamu anak-anak tidak berbakti, sebaiknya kalian menekan semua pikiran yang tidak dimaksudkan untuk berada jauh di dalam hati kamu, untuk seluruh kehidupan kamu. Jika ada yang berani melakukan sedikit gerakan di luar pikiran mereka, bahkan jika dia adalah putra kandung aku akan melumpuhkannya secara pribadi. Pada saat yang sama, setelah mengalami 13 hari perjalanan, kedua kakinya akhirnya melangkah ke pekarangan kota Phoenix yang divine. Udara Phoenix kota divine ternyata membawa jejak panas yang membakar. Itu bukan karena udara di sini lebih hangat daripada kota Blue Wind Imperial, sebaliknya, ada sejumlah besar praktisi yang terlatih dalam seni atribut api yang mendalam, terutama dengan sekte Phoenix Suci sebagai kepala, di kota Phoenix di mana inti dasar sekte Phoenix Suci. Dan itu juga karena itu berada di kota sekte Phoenix Suci, yang memungkinkan udara di sini dipenuhi dengan sejumlah besar aura menyala. Meskipun kata-kata Chang Wanhe telah lama memberi Yun Che waktu untuk mempersiapkan hatinya, kesibukan di sini masih memberinya sedikit kejutan. Ukuran Divine Phoenix City cukup untuk 20 kali lebih besar dari Blue Wind Imperial City. Bahkan jika itu masalahnya, tingkat kepadatan penduduk masih sangat mengejutkan di perbatasan kota. Tak terhitung praktisi yang mendalam,
mengenakan berbagai jenis pakaian, sedang bergerak. Di antara mereka, sebagian besar muncul dalam kelompok, dan tampaknya semua orang memancarkan aura yang sangat padat dan berat. Terbukti, di antara mereka, banyak dari mereka telah datang ke sini terlebih dahulu untuk menyaksikan turnamen ranking 7 bangsa. Pada beberapa hari di awal, dan beberapa hari sebelum turnamen, tingkat kesibukan dan keaktifan masih akan meningkat dengan beberapa level lagi. Seperti yang diharapkan dari kota Kekaisaran Phoenix yang agung. Perasaan mengesankan, atmosfer, dan tingkat kekuatan di sini, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alasan yang sama dengan Blue Wind Nation. Mereka tampaknya terpisah dari dunia. Yun Che tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia tidak menyamar, karena ketenarannya hanya berada di Blue Wind. Di wilayah Kekaisaran Phoenix Divine ini, pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang akan mengenalinya. Dan ada banyak ahli di kota Phoenix yang Divine. Saat penyamarannya diekspos, itu malah akan meningkatkan kesadaran mereka, dan mungkin membawa masalah besar. Namun, ketika dia harus menyebutkan namanya, dia akan tetap tidak menggunakan nama aslinya. Lihat di atas? Dalam pikirannya, suara Molly tiba-tiba terdengar. Yun Che buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di langit di atas kota Phoenix Suci, kadang-kadang ada objek terbang berbentuk perahu yang melintas dengan kecepatan ekstrim. Benda-benda terbang ini dipisahkan menjadi tinggi dan rendah, atau besar dan kecil. Yang terpendek hanya beberapa meter panjangnya, sedangkan yang terpanjang bahkan bisa mencapai 60 meter. Meskipun Yun Che belum pernah melihat hal seperti itu di Blue Wind Nation, dan hanya mendengar tentang mereka sebelumnya, ketika dia berada di Azure Cloud Continent, dia telah melihat hal-hal seperti itu lebih dari satu kali. Arks mendalam. Alat terbang yang sangat mewah, dan memiliki banyak keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak binatang besar yang terbang. Namun, harga untuk kerajinan satu sangat mahal, dan itu sumber batu energi yang mendalam dan kristal yang mendalam, bahkan jauh lebih mahal. Jumlah konsumsi batu-batu yang sangat dalam dan kristal-kristal yang sangat dalam yang menerbangkan tabut dalam ukuran biasa selama 2 jam, ketika dikonversi menjadi koin-koin yang dalam, akan sepenuhnya menjadi sosok yang humongous yang dapat membuat orang normal menjadi bodoh. Oleh karena itu, jumlah orang yang memiliki bahtera sangat kecil, dan jumlah orang yang bisa tahan untuk menggunakan satu, bahkan lebih kecil. Di Blue Wind Nation, orang-orang yang memiliki ark yang mendalam paling mungkin hanya kekaisaran keluarga dan 4 mayor sekte. Namun, dia belum pernah melihat mereka menggunakannya sebelumnya. Namun, di kota Phoenix Suci ini, para arks yang mendalam memenuhi seluruh langit. Dengan demikian, jelas terlihat kekuatan-kekuatan nasional mereka. Melihat melewati tanda-tanda yang mendalam ini, di langit yang jauh, Yun Che terkejut melihat bayangan raksasa. Seakan awan hitam raksasa mengambang dengan gemetar di atas langit biru, itu mengaburkan sebagian besar sinar cahaya cemerlang yang sedang bersinar. Dengan bentuk dan posturnya yang diadopsi untuk melayang di udara, itu tampak seperti bahtera yang sangat aneh. Mungkinkah itu yang legendaris? Primordial mendalam ark? Yun Che berkata dengan suara rendah, dan kemudian, tepat setelah itu, alisnya sedikit berkedut. Sepertinya ada kesalahan lain juga. Ayah kerajaan telah mengatakan kepada aku bahwa ukuran dari ark mendalam primordial dapat dibandingkan dengan seluruh kota Blue Wind Imperial. Namun, jika seseorang melihatnya dari sini, pada dasarnya tidak terlihat sebesar itu. Mungkinkah ayah kerajaan itu melebih-lebihkan kata-katanya? Mereka sama sekali tidak melebih-lebihkan, kata Molly dengan jijik, karena ketinggian yang sangat dalam penuh dengan 60.000 meter di atas tanah. Apa? 60.000 meter? Yun Che tersentak kaget. 60.000 meter. Bahkan jika itu adalah jarak darat, itu masih tidak akan menjadi sosok kecil, dan jika angka ini digunakan pada ketinggian, mengerikan, hanya bisa digunakan untuk menggambarkannya. Setidaknya, dalam 2 kehidupan Yun Che, lupakan sekitar 60.000 meter, dia bahkan tidak pernah melakukan kontak dengan 30.000 meter di langit yang tinggi. Yun Che belum pernah melihat bahtera yang mendalam yang bisa mencapai ketinggian seperti itu, dan, setinggi itu, melupakan tentang sky mendalam, bahkan kaisar ahli mendalam, tidak akan pernah bisa mencapainya. Itu tidak mengherankan Chang Wanhe mengatakan bahwa itu perlu untuk meminjam kekuatan seorang overlord untuk menaiki ark yang mendalam primordial. Itu benar-benar pada ketinggian yang menakutkan di langit yang tinggi. Molly, apakah kamu dapat melihat apa sebenarnya primordial mendalam ark ini? Yun Che bertanya dengan kepala terangkat. Karena dia terpisah terlalu jauh darinya, dan bahkan ada lapisan awan yang menutupinya, apa yang bisa dia lihat hanyalah bayangan besar dan garis luarnya yang kasar. Untuk detailnya, dia tidak dapat melihat mereka sedikit pun dengan jelas. Itu memang seharusnya bahtera yang dalam. Aku telah melihat banyak tanda yang sangat dalam dari ukuran ini, namun, perasaan bahtera yang dalam ini membawa aku benar-benar aneh. Molly berkata sambil merenung. Aneh? Meskipun ini sudah kedua kalinya Jasmine mengatakan kata-kata yang sama seperti itu, Yun Che masih tertegun di dalam hatinya.
Itu adalah ark mendalam yang sangat besar sampai sejauh itu, namun, dia benar-benar mengatakan dia telah melihat mereka beberapa kali. Nada yang dia adopsi, bahkan terdengar seolah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya, hanya keberadaan mengerikan seperti apa itu? Jika kamu bisa menyelesaikan dendam antara kamu dan Phoenix Sekte Agung, dan berhasil memasuki turnamen ranking 7 bangsa, lalu masuki 3 besar. Setelah itu, naiklah ark besar yang primordial ini untuk melihatnya. Tiba-tiba, aku benar-benar ingin tahu apa sebenarnya benda ini. Molly berkata dengan sangat serius. Terbukti, dia telah memendam minat yang sangat mendalam terhadap bahtera misterius-misterius ini yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Baiklah. Yun Che mengangguk. Semoga, ketika saatnya tiba, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sepertinya kamu sudah menyiapkan rencana yang memadai? Sesuatu seperti itu. Tetapi hal-hal seperti rencana, selamanya akan menjadi rencana belaka. Sehubungan dengan apa yang sebenarnya akan terjadi ketika saatnya tiba, tidak ada yang dapat meramalkannya. Meskipun Yun Che mengatakannya seperti ini, ekspresinya masih sangat tenang dan tenang. Masih ada setengah bulan lagi sebelum turnamen ranking. Dalam jangka waktu ini, apa yang kamu rencanakan? Aku akan menggunakan 30% waktu untuk membiasakan diri dengan kota Phoenix yang divine, sehingga ketika aku tidak memiliki pilihan selain melarikan diri, setidaknya, aku tidak akan menjadi lalat tanpa kepala. Sedangkan untuk sisa 70% waktu, tentu saja, itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan aku. Yun Che sedikit mengangkat alisnya, dan matanya menyipit. Dalam beberapa bulan terakhir ini, aku telah berlatih dalam seni divini beku, namun peningkatan kekuatan aku yang mendalam telah benar-benar tertinggal. Setelah mengatakan itu, Yun Che mengeluarkan peta kota Phoenix suci, dan matanya dengan cepat mengunci bulan sabit berwarna hitam yang sangat menarik di peta. Kemudian, dia berlari lurus ke sana. Black Moon Merchant Guild tersebar di seluruh penjuru benua langit mendalam, dan posisinya sebagai penguasa dunia pedagang tidak pernah diguncang oleh siapapun. Sebagai markas besar Black Moon Merchant Guild, tidak diragukan lagi, itu akan memiliki suasana yang sangat megah. Dan, ketika Yun Che akhirnya tiba di pintu masuk Black Moon Merchant Guild, dia masih terkejut tercengang. Ukuran Black Moon Merchant Guild lebih dari beberapa puluh kilometer, dan bisa sebanding dengan kota kecil. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya bahwa itu sebenarnya hanya sebuah stasiun serikat pedagang. Black Moon Merchant Guild memiliki total 8 lantai. Meskipun mereka hanya 8 lantai, ketinggian setiap lantai sangat mengejutkan. Menambah 8 lantai bersama-sama, bangunan itu benar-benar menembus langit biru. Di bagian paling atas, bulan sabit berwarna hitam raksasa menjulang tinggi di antara awan. Tampaknya, di setiap sudut kota Phoenix suci yang luar biasa ini, terlihat jelas jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat. Dinding-dindingnya mencerminkan cahaya murni yang hanya bisa dimungkinkan dengan batu-batu giok murni. Setiap potongan batu bata sangat berharga, dan itu benar-benar lebih mewah daripada batu bata kaca yang digunakan di Istana Imperial Blue Wind. Aura yang sangat agung dan megah menyelimuti ke bawah, menyebabkan orang-orang tampaknya memiliki dorongan untuk menyembahnya ketika mereka melihatnya. Benar-benar sangat kaya? Melihat Black Moon Merchant Guild di depannya, Yun Che menghela nafas keras di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia benar-benar ingin tahu sosok seperti apa adalah Guild Master dari Black Moon Merchant Guild ini. Untuk memiliki kerajaan bisnis yang menakjubkan di telapak tangan satu orang, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang belaka. Saat ini, mengungkapkan di depan mata Yun Che, adalah sebuah plaza yang sangat besar. Alun-alun dipenuhi dengan kerumunan besar, dan tempat terkonsentrasi dengan kebanyakan orang, adalah panggung batu kristal raksasa. Panggung batu kristal dipisahkan menjadi beberapa pilar kristal, dan di bagian depan setiap kristal ada susunan vertikal yang secara perlahan berputar-putar. Array yang mendalam ini didistribusikan secara merata di sekitar panggung batu kristal, dan setiap array yang mendalam bersinar dengan cahaya pelangi misterius dan tak terduga. Dengan melihat lebih dekat, mereka memantulkan antara warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu secara bergantian dengan kecepatan yang seragam. Ini adalah Black Moon Merchant Guild? Bukankah itu terlalu berlebihan? Di samping Yun Che, seorang pemuda menatap tercengang di depannya. Mulutnya melebar ke Max, dan dia tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Melihat pakaiannya, dia harus menjadi praktisi dari negara lain yang telah datang ke kota Phoenix yang agung untuk pertama kalinya. Ini hanya bagian luarnya. Menurut rumor, itu bahkan dibesar-besarkan di dalam. Temannya berkata, "Mengapa semua orang ini mengelilingi panggung kristal itu, dan mengapa mereka tidak masuk? Oh ya, kenapa aku tidak melihat pintu? Di mana kita harus masuk ke tempat? Bagaimana mungkin markas besar Black Moon Merchant Guild dapat diakses dengan mudah? Bahkan aku, kakak senior kamu, tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ketika aku kembali saat itu. Tidak apa-apa hanya melihat-lihat,
dan sebaiknya kamu tidak ingin memasuki tempat itu. Jika kamu butuh sesuatu, lebih baik jika kamu hanya menuju ke cabang-cabang atau serikat pedagang kecil lainnya. Juga, bahkan jika kamu dapat memasuki tempat itu, barang-barang dari Black Moon Merchant Guild tidak ada yang bisa kamu beli. Kenapa kita tidak bisa masuk ke tempat itu? Mungkinkah mereka bahkan akan mengusir pelanggan mereka? Dan orang macam apa yang bisa masuk ke tempat itu? Lihat tahap kristal itu. Ada 36 arai yang mendalam di luar panggung kristal, dan mereka juga satu-satunya jalan masuk ke Black Moon Merchant Guild. Jika kamu ingin masuk, kamu harus menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk menyerang arai yang mendalam. Arai yang dalam ini akan benar-benar mengambil energi yang dipukul ke mereka, kemudian, sesuai dengan tingkat kekuatan, itu akan menilai tingkat serangan, maka, itu akan memiliki nilai yang ditampilkan di pilar kristal yang sesuai di belakang arai yang mendalam. Dan nilai yang ditampilkan setidaknya harus berwarna hijau, sebelum seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki Black Moon Merchant Guild. Namun, orang itu hanya akan dapat memasuki lantai pertama dan kedua. Dengan grade berwarna biru, orang tersebut akan dapat memasuki level ketiga dan keempat, sebuah kelas berwarna indigo, memungkinkan seseorang untuk memasuki level kelima dan keenam. Adapun kelas berwarna ungu tertinggi, orang itu bisa masuk tingkat ketujuh. Yun Che mendengar semua kata-kata ini, dan dia sekali lagi menghela nafas di dalam hatinya. Di dunia pedagang, selalu pembeli yang memilih penjual mereka, dan guild pedagang akan selalu memainkan semua trik mereka untuk menarik pelanggan. Black Moon Merchant Guild, bagaimanapun, ingin secara tepat memilih pelanggan mereka. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki markas Black Moon. Bahkan jika kamu memiliki kekayaan besar, jangan berharap untuk memasuki Black Moon Merchant Guild untuk melakukan perdagangan. Bahkan jika itu masalahnya, bukan hanya jumlah pelanggan di Black Moon Merchant Guild turun menjadi 0, melainkan setiap tahun, mereka akan selalu tak terhitung orang yang memikirkan cara untuk memasuki tempat itu. Untuk memiliki kekuatan dan keyakinan seperti itu, di seluruh benua langit mendalam, Black Moon Merchant Guild adalah satu-satunya. Kalau begitu itu sangat tidak adil. Praktisi muda yang sangat muda itu berkata dengan marah. Untuk sekadar menilai kualifikasi seseorang untuk masuk dengan kekuatan yang mendalam, bukankah kami para pemuda akan kehilangan terlalu banyak? Ini jelas condong ke arah orang-orang yang telah berlatih selama ratusan tahun. Tidak, kamu salah. Orang yang dipanggil, saudara senior, menggelengkan kepalanya. Apa pilar kristal mendasarkan standar kualifikasi pada tidak hanya kekuatan yang mendalam, tetapi potensial? Ketika seseorang menyerang arai yang dalam, tidak hanya akan mengambil energi, itu juga akan mengukur usia tulang penyerang pada saat yang sama, dan kemudian, itu akan menilai berdasarkan kombinasi usia tulang dan derajat kekuatan yang mendalam. Misalnya, dengan energi kamu yang dalam, jika kamu baru berusia 10 tahun, kamu pasti akan memiliki kualifikasi untuk masuk. Dan jika orang itu adalah tahta tertinggi, tetapi usia tulangnya beberapa ratus tahun usianya, dia mungkin bahkan tidak diberi label sebagai kelas berwarna hijau. Aku mengerti, saudara senior, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kelas berwarna ungu tertinggi hanya dapat masuk ke lantai ketujuh. Lalu, bagaimana seseorang masuk ke lantai 8? Menurut rumor, lantai 8 adalah tempat di mana Black Moon Merchant Guild secara pribadi menerima tamu terhormat mereka, dan hanya orang-orang dengan status yang sangat agung dan dihormati, seperti Phoenix Secmaster. Individu-individu berkelas seperti dia, memiliki kualifikasi untuk masuk. Aku khawatir bahkan seorang pangeran Phoenix suci biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi masuk, jadi sebaiknya kita tidak memikirkannya untuk sisa hidup kita. Percakapan dari orang-orang di sampingnya telah memungkinkan Yun Che akhirnya mengerti bagaimana dia bisa memasuki Black Moon Merchant Guild. Dia menarik pandangannya dari bulan sabit berwarna hitam di atas awan tinggi, dan berjalan menuju panggung kristal di tengah. Kerumunan di sekitar panggung sangat padat. Dalam beberapa hari ini, kota Phoenix Suci sedang dituangkan dengan sejumlah besar praktisi yang mendalam dari 6 negara, dan sebagai orang yang mampu tiba di sini, tidak satu pun dari mereka bukanlah individu yang luar biasa atau jenius mutlak di antara mereka. Negara mereka sendiri dari praktisi yang mendalam. Berkaitan dengan Black Moon Headquarters, mereka secara alami memiliki keinginan yang sangat besar untuk menekan ke atas. Untuk mendapatkan akses ke Black Moon Headquarters untuk dilihat, bahkan merupakan salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang datang. Semua 36 arai yang mendalam di bagian depan ditempati oleh orang-orang, dan setiap orang dari mereka telah memerah wajah sepenuhnya saat mereka mengumpulkan semua energi yang sangat dalam di tubuh mereka untuk menyerang arai yang mendalam. Ketika setiap kekuatan raksasa energi yang besar bersentuhan dengan susunan yang dalam, tak satu pun dari mereka mampu menciptakan bentuk kehancuran apapun, dan bahkan suara tabrakan sangat ringan, karena energi itu diambil sepenuhnya dan bersih dalam sekejap. Meskipun ada 20 hingga 30 orang menyerang pada saat yang sama setiap saat, lonjakan energi yang sangat kuat tidak terasa di sekitarnya.
Seorang praktisi muda berusia 20 tahun memiliki ekspresi tegas. Dengan pipinya membengkak, setelah mengumpulkan energi yang dalam selama lebih dari hampir 10 detik, dia berteriak dengan keras, dan menyerang ke arah arai yang mendalam di bagian depan dengan keterampilan mendalam terkuatnya. Ketika menyerang arai yang dalam, seseorang tidak bisa menggunakannya atau senjatanya, bagaimanapun, orang itu bisa menggunakan seni dan keterampilannya yang mendalam. Langit bumi toreang petir ambruk. Tinju praktisi muda yang kejam itu menyerang dengan sangat dalam. Arai mendalam sesaat menyapu riak gelombang seperti tanpa suara. Setelah itu, kristal yang sesuai sejenak bersinar. Warna merah tingkat pertama menyala, dan terus mengarah ke atas, menerangi warna oranye di tingkat kedua. Warna kuning tingkat ketiga bersinar juga. Namun, sebelum bersinar dengan cahaya terangnya, itu sudah diperbaiki. Setelah itu, semua warna dengan cepat memudar ke kegelapan. Ekspresi praktisi muda itu, yang awalnya dipenuhi dengan keyakinan, langsung membeku. Sepasang tangannya gemetar, dan dia berteriak tak terkendali. Tidak. Mustahil. Mustahil. Aku mendapat peringkat 37 di turnamen ranking Black Fiend Nation, jenis nomor 1 dari River North Generation. Mustahil, pasti ada kesalahan di suatu tempat. Sebagai salah satu jenius mutlak dalam suatu bangsa, ia dibesarkan sebagai individu yang sombong yang selalu disembah, dipuji, dicemburui, dan disanjung sepanjang hidupnya. Namun ketika dia sampai di Black Moon Headquarters, dia sebenarnya bahkan tidak mencapai kualifikasi paling dasar memasuki tempat itu. Untuk seorang jenius ultrakelas yang bisa mengguncang sebuah bangsa dengan kekuatannya, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi egonya. Di tengah kehilangan kendali, wajahnya berubah semerah darah. Tiba-tiba, dia meraung dengan keras, mengambil senjatanya dalam sekejap, dan menghantam ke arah arai yang mendalam di depan saat dia meraung liar. Namun, saat senjata itu membuat kontak dengan arai yang mendalam tiba-tiba melintas dengan cahaya dingin, dan kekuatan besar energi dilepaskan. Praktisi muda yang luar biasa itu berteriak, dan dikirim terbang jauh. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak dapat berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Kakak senior Yin. Beberapa teman yang datang bersamanya buru-buru berputar-putar di sekelilingnya dan mengangkatnya. Hahaha. Sekelompok sampah dari negara rendahan dan kecil, sebenarnya mimpi memasuki markas bulan hitam juga, dan bahkan mengklaim dirinya sebagai jenius nomor 1 dari apapun River North Generation. Hahaha. Gigiku benar-benar jatuh dari tawa di sini. Kamu yang disebut jenius dari negara-negara kecil kamu, di Kekaisaran Phoenix Divine aku, bahkan tidak cocok untuk menjadi semut. Aku bahkan merasa malu untuk kalian semua. Sebuah suara yang sangat arogan terdengar dari belakang kerumunan. Setiap kata dalam pidatonya tak terbandingkan tindik telinga, karena ia menghina semua praktisi yang mendalam dari 6 negara. Orang-orang terkonsentrasi di tempat ini kebanyakan dari 6 negara, dan ketika mereka mendengar suara ini, tidak ada satupun dari mereka yang tidak berbalik untuk melihat keluar dari kemarahan. Namun, ketika mereka melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, kemarahan mereka yang akan meledak dengan cepat tertutup oleh sesuatu, saat mereka berdiri di sana terpana, tidak berani berteriak sedikit pun dari suara mereka. Orang ini mengenakan pakaian merah seperti api, dan lambang burung Phoenix dengan sayapnya terbentang disulam di dadanya. Tidak peduli set pakaian merah atau lambang, keduanya telah membuktikan ini identitas seseorang. Secara mengesankan, dia adalah murid dari sekte Phoenix Suci. Pria berpakaian merah itu membelah kerumunan orang dan berjalan mendekat. Langkahnya lambat dan santai, dan posturnya dipenuhi dengan rasa bangga. Senyum samar yang mengandung sedikit penghinaan dan cemoohan tergantung di sudut bibirnya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang menghadap banyak kehidupan di bawahnya. Dada depannya sedikit tegak, dan lambang Phoenix itu berkilau cemerlang, mengumumkan identitasnya kepada semua orang. Sebagai praktisi yang mampu melakukan perjalanan panjang dari 6 negara untuk menyaksikan pertandingan, yang salah satu dari mereka tidak akan menjadi individu berlevel tinggi dengan kebanggaan dan arogansi yang besar, namun, menghadapi murid dari Phoenix Sekte Divine ini, apa yang mereka rasakan sebenarnya adalah rasa tekanan yang sangat besar. Meskipun 6 negara dan Kekaisaran Phoenix Divine disebut sebagai 7 negara, bahkan jika 6 negara menggabungkan kekuatan mereka, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mengguncang Phoenix Empire yang Divine sedikit. Setiap tahun, mereka harus memberikan sejumlah besar upeti kepada Kekaisaran Phoenix yang Divine, dan mereka tidak pernah berani berhenti melakukannya. Untuk membuatnya terdengar lebih buruk, ketika 6 negara berada di depan Kekaisaran Phoenix Divine, mereka akan mirip dengan negara-negara yang berafiliasi. Di depan kekuatan yang luar biasa dari Kekaisaran Phoenix Divine, tidak peduli apakah mereka adalah individu dengan kekuatan dan otoritas besar dalam dunia politik atau mendalam, ketika mereka berada di Kekaisaran Phoenix yang Divine, mereka semua harus mengepalkan pantat mereka dan bertindak dengan sopan. Dan Phoenix Sekte yang Agung adalah penguasa mutlak seluruh Kekaisaran Phoenix Divine. Di mata praktisi yang mendalam di benua itu, Phoenix Sekte yang Agung
lebih mirip dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang datang dari pesawat lain dan dunia. Saat kata-katanya jatuh, sebuah suara yang tercengang tiba-tiba datang dari belakang kerumunan. Aku ingat sekarang. Dia adalah Feng Zhaonan, murid kepala di urutan ke-30 dari Sekte Phoenix Suci. Aku pernah melihat namanya di daftar 100 teratas di ranking turnamen Phoenix Suci 2 tahun lalu. Ketika berita ini datang, kerumunan langsung meledak menjadi kegemparan. Mata yang mereka gunakan untuk melihat ke arah murid Phoenix langsung mengalami perubahan besar, karena mereka menjadi lebih takut, dan untuk praktisi muda yang berbicara sebelumnya, ekspresinya langsung berubah sangat pucat. Tidak hanya dia seorang murid dari Phoenix, dia bahkan kepala murid dari sosok kelas tua. Dalam turnamen ranking Phoenix Nation, dia diposisikan di atas 100. Feng Zhaonan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berharap bahwa di antara kalian para praktisi yang mendalam dari negara-negara kecil ini, sebenarnya ada beberapa orang siapa yang tahu nama besar aku, Feng Zhaonan, juga. Tidakkah kalian ingin melihat apakah aku mampu membongkar rangkaian mendalam Black Moon Headquarters ini? Kemudian, aku akan membuat kamu semua membuka mata kamu, dan dengan hati-hati melihat perbedaan antara murid-murid Sekte Phoenix aku yang suci dan sampah negara-negara kecil kamu. Pindah. Feng Zhaonan mengambil 3 langkah ke depan, dan berdiri di depan arai yang dalam. Memasang postur sangat santai, katanya malas. Kamu semua sebaiknya membuka mata kamu lebar-lebar dan perhatikan dengan teliti sekarang. Ketika kata-katanya jatuh, api Phoenix cepat terbakar di bagian atas telapak tangannya, dan kemudian, itu bertabrakan dengan sengit ke arah arai yang mendalam di depan. Seketika, semua energi yang mendalam Phoenix benar-benar diambil oleh arai yang mendalam. Hampir dalam sekejap, warna merah, oranye dan kuning pada pilar kristal menyala bersama. Cahaya menyilaukan terus meningkat, dan itu dengan cepat menyala warna hijau. Namun, itu masih tidak berhenti, dan sebaliknya, terus meningkat pada tingkat yang menurun. Pada akhirnya, cahaya berwarna biru juga hampir tidak menyala, dan hanya setelah mempertahankan selama sekitar 3 detik, apakah semua cahaya memudar. Arai yang dalam berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, bentuk gerbang transfer perlahan terbentuk. Warna pintu itu biru, dan tubuh Feng Zhaonan sedang diselimuti oleh lapisan cahaya biru juga, yang berarti gerbang transfer berwarna biru ini hanya bisa dimasuki oleh Feng Zhaonan. Feng Zhaonan menarik tangannya, dan sedikit rasa puas melintas di matanya. Namun, sikapnya sesantai dulu, dan dia kemudian berkata dengan santai. Itu hanya pukulan biasa, tapi masih bisa diterima. Kamu sampah dari negara-negara kecil, apakah kamu tahu apa artinya warna biru ini? Mari kita lupakan saja. Karena, apalagi level ketiga dan keempat dari Black Moon Merchant Guild, kamu semua hanya dapat berharap untuk memasuki level dasar dan kedua paling dasar dalam seluruh masa hidup kamu. Kamu semua sebaiknya bergegas dan scrum. Berhenti memblokir tempat ini dan mencegah siapapun berjalan. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, dengan mata yang sangat meremehkan, dia menyapu pandangan ke arah praktisi yang marah dari 6 negara, tertawa terbahak-bahak, dan berjalan ke gerbang transfer di depan. Tepat ketika kaki depannya hendak melangkah ke dalamnya, dari belakangnya, suara yang sangat menghina terdengar dari kerumunan orang di belakang. Aku berpikir betapa hebatnya murid kepala dari Phoenix Sect Elder yang agung itu, sepertinya itu juga tidak terlalu kuat. Tapi, arogansi kamu, telah melampaui kekuatan kamu berkali-kali. Ketika kata-kata ini datang, seluruh kerumunan itu langsung gempar, saat mereka melihat ke arah orang yang berbicara, satu demi satu. Langkah Feng Zhaonan berhenti, dan seluruh tubuhnya perlahan berbalik. Tatapannya mendarat di Yun Che, dan setelah dengan santai memeriksa kekuatannya yang mendalam, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat meremehkan. Orang yang berbicara lebih awal, apakah itu kamu? Orang yang berbicara sebelumnya, memang Yun Che. Yun Che bukanlah seseorang yang mau menimbulkan banyak masalah untuk dirinya sendiri, tapi, lebih dari itu, dia bukan orang yang mau diejek dalam diam. Ejekan Feng Zhaonan sebelumnya adalah terhadap semua praktisi yang mendalam dari 6 negara, dan itu tentu saja termasuk dia. Tapi ini masih sekunder. Apa Yun Che pasti tidak tahan, adalah ketika ada seseorang yang lebih arogan daripada dirinya sendiri, berdiri tepat di depannya. Seperti Feng Zhaonan. Aura memaksakan Feng Zhaonan secara alami menakjubkan, bagaimanapun, bagaimana Yun Che bisa dipengaruhi oleh aura memaksanya. Dia dengan dingin tertawa, dan berkata, "Itu benar, itu aku." Feng Zhaonan tertawa liar, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Dan di sini aku pikir patung besar itu, jadi itu hanya sampah dari negara kecil. Oh, tidak, itu sesuatu yang bahkan tidak cocok untuk disebut sampah. Tingkat kekuatan yang dalam ini, hanyalah real mendalam bumi yang menyedihkan. Di mataku, itu hanya sampah, tapi kamu berani berbicara dengan arogan di depanku? Nyali kamu benar-benar besar. Dia menyipitkan matanya, dan mengulurkan jari sambil tersenyum. Apakah kamu percaya bahwa jika aku ingin membunuh kamu, aku hanya membutuhkan 1 jari? Tapi, sayang sekali,
tempat ini adalah wilayah Black Moon Headquarters, dan pertempuran pribadi tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, aku harus memberikan wajah markas Black Moon, jika tidak, hanya dengan kata-kata konyol yang kamu katakan kepada aku sebelumnya, kamu akan sudah menjadi mayat sekarang. Setelah mati di tanganku, bahkan jika kau adalah pangeran kerajaan dari suatu negara, atau bahkan putra mahkota, aku masih akan menjamin bahwa kaisarmu akan dengan patuh mengutus orang untuk mengumpulkan mayatmu. Selain itu, dia bahkan tidak berani memberi yang lain. Namun, jika kamu harus berlutut dan memberi aku 3 kotou yang bagus sekarang, panggil aku 3 kali lipat kepada kakek kamu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk menghindarkan hidup kamu, dan memungkinkan kamu meninggalkan kota Phoenix suci dengan aman. Feng Chaonan meremehkan dan dengan arogan berkata, "Kotou?" Sudut bibir Yun Che sedikit miring, ekspresinya tidak membawa sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum ringan. Sepertinya itu ide yang bagus. Lalu, Feng Chaonan, mengapa kita tidak bertaruh? Aku memiliki minat yang sangat besar terhadap markas bulan hitam ini, dan tujuan aku di sini hari ini adalah untuk masuk dan melihat. Jika aku tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lantai ketiga dan keempat seperti kamu, lupakan tentang Kotou, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kehidupan aku ini. Jika aku bisa memiliki cahaya pilar kristal ini bersinar di atas warna biru, maka kau akan patuh berlutut di depanku, beri aku 3 Kotou yang terdengar, dan panggil aku kakekmu 3 kali. Taruhan ini, apakah kamu berani menerimanya? Kamu? Buat taruhan denganku? Lebih tinggi dari warna biru? Sudut mata Feng Chaonan berkedut, wajahnya spasme. Kemudian, dia tertawa liar, tubuhnya bergoyang maju mundur, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Ini pada dasarnya adalah lelucon terbaik yang pernah aku dengar sepanjang hidup aku. Sebuah sampah bumi mendalam realm, benar-benar memiliki pancaran air memukul di atas biru, dan bahkan ingin bertaruh dengan aku. Mata praktisi yang mendalam di sekitarnya sedang mengarahkan pada Yun Che, sudah berubah seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot murni. Yun Che dengan dingin melihat tawa liar Feng Chaonan. Ketika dia akhirnya berhasil berhenti tertawa, Yun Che dengan ringan berkata, "Kamu berani atau tidak? Jika kamu tidak berani, maka baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya terlalu banyak pada sampah arogan." Tawa liar Feng Chaonan berhenti, ekspresinya langsung menjadi gelap. "Kamu mengatakan aku tidak berani? Bahkan sampai akhir, kamu adalah sampah idiot yang tidak tahu perbedaan antara surga dan bumi. Denganmu sendiri, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku. Tapi, suasana hatiku hari ini tiba-tiba menjadi sangat bagus, jadi aku akan bermain denganmu. Jika kamu mampu menyerang lebih tinggi dari biru, lupakan 3 Kotou yang terdengar, dan memanggil kamu kakek 3 kali, itu bahkan bukan masalah bagi aku untuk memberimu 10.000 Kotou dan memanggilmu kakek 10.000 kali. Datang, cepat dan serang, tunjukkan padaku. Izinkan aku untuk benar-benar menyaksikan bagaimana kamu akan memukulnya di atas biru." Hahaha, sangat bagus. Yun Che mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah ujung jauh di depan. Karena taruhan ini telah dibuat, dan itu bahkan dibuat di wilayah markas bulan hitam ini, maka, mengapa kita tidak memiliki senior di lantai ke-7, yang telah melihat di sini selama ini, menjadi saksi ini? Di lantai ke-7 dari Black Moon Merchant Guild, seorang lansia yang berpakaian serba ungu berdiri di dekat jendela. Berdiri diam seperti patung, dia diam-diam mengawasi alun-alun di bawah ini untuk waktu yang sangat lama. Ketika suara Yun Che terdengar dari jauh, seluruh tubuh orang tua itu berguncang untuk sesaat, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan hati-hati menatap tatapan Yun Che, dan menyadari bahwa dia benar-benar melihat lurus ke posisinya sendiri, ada bahkan tidak ada perbedaan sudut tunggal. Dia sebenarnya bisa menemukan aku? Ketakjuban dan ketidakpercayaan mengisi hati si tua berpakaian ungu. Lantai ke-7 dari Black Moon Merchant Guild lebih dari 1.500 meter dari lantai dasar, dan jarak horizontal dari panggung kristal di plaza ke Black Moon Main Hall juga beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat yang sama, jendela pandang Black Moon Merchant Guild disegel oleh material unik yang tak terbilang berharga, yang dapat memungkinkan seseorang untuk melihat luar dengan jelas, tetapi mencegah seseorang untuk melihat ke dalam bahkan sedikit saja dari luar. Menambahkan bahwa kekuatan dalam yang sangat besar dari orang tua berpakaian ungu itu sangat kuat, bahkan jika tahta hanya berjarak beberapa ratus meter darinya, akan sulit untuk menemukan auranya. Tapi Yun Che ini, yang aura mendalamnya jelas hanya di realm mendalam bumi, benar-benar mampu menemukan kehadiranku, dan dia bahkan tahu bahwa aku telah melihat mereka selama ini. Sebenarnya, orang yang menemukan bahwa tetua berpakaian ungu telah melihat mereka dari lantai 7 selama ini, tentu saja, tidak mungkin Yun Che, sebaliknya, itu Molly. Elder berpakaian ungu berdiri di tempat tanpa bergerak, dan tidak mengatakan apa-apa,
karena dia tidak yakin apakah Yun Che hanya menyelidiki untuk membuatnya sengaja membingungkan atau benar-benar telah menemukan dia. Jika itu yang terakhir, maka itu tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Yun Che benar-benar berbicara sekali lagi, jika senior tidak akan menjawab, maka aku akan menghitungnya sebagai persetujuan diam. Untuk Black Moon Headquarters untuk menjadi begitu sukses bahkan sampai sekarang, kejujuran pasti merupakan kriteria nomor 1. Aku percaya bahwa senior tidak akan mengizinkan orang rendahan yang akan kembali pada kata-katanya untuk muncul di domainnya. Feng Jiaonan tertawa keras, lantai 7 senior? Dengan jarak yang begitu jauh, dan bahkan menjadi bagian dalam Black Moon Merchant Guild, apalagi sampah sepertimu, bahkan aku tidak perlu memikirkan untuk menyelidiki setiap gerakan di dalam sana. Kamu melakukan tindakan seperti itu dengan serius menyerupai badut yang sangat konyol. Yun Che tertawa dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju bagian depan arai yang mendalam di mata semua orang yang hadir. Dia sudah mengerti bahwa standar stasiun kristal untuk bakat, usia tulang, dan tingkat kekuatan, tidak hanya tingkat kekuatan mendalam seseorang. Jika itu sesuai dengan standar ini, maka tidak peduli apa, dia harus lebih kuat daripada Feng Jiaonan ini. Yun Che mengulurkan kedua tangannya dan mengumpulkan energinya. Purgatory langsung dibuka saat tangannya pecah dengan Falling Moon Sinking Star. Kekaisaran Phoenix Suci memiliki lebih dari 5.000 tahun sejarah, dan keberadaan panggung kristal ini bahkan lebih tua dari Kekaisaran Phoenix Suci, yang sangat tidak biasa. Kekuatan serangan Yun Che di bawah negara Purgatory benar-benar mengerikan luar biasa, tetapi setelah menyerang di atas arai yang mendalam, itu juga tidak membuat suara karena semua kekuatannya benar-benar diserap oleh arai yang mendalam dalam sekejap, tanpa sedikit meluap sedikit pun. Pilar kristal diam tiba-tiba menyala, dari merah, hampir langsung ke biru. Suara 5 warna yang berbeda pencahayaan simultan menumpuk, langsung mengejutkan telinga semua orang yang hadir dengan suara dengung terus-menerus. Semua praktisi yang mendalam di sekitarnya memiliki ekspresi yang menyedihkan, dan sudah siap untuk melihat lelucon, tetapi pemandangan di depan mata mereka segera meninggalkan mereka benar-benar kaget, meninggalkan mereka tidak dapat berani percaya mata mereka sendiri. Seringai di wajah Feng Jiaonan menegang seketika, saat dia tanpa sadar berteriak, Ini tidak mungkin. Kenaikan cahaya pada pilar kristal melambat, tapi itu masih tidak berhenti karena terus naik melalui pilar biru dan menerobos batas berwarna biru sebagai pilar kristal indigo kemudian menyala. Wah! Hampir semua praktisi yang mendalam yang hadir mengeluarkan teriakan tanpa sadar. Namun, cahaya pilar kristal masih belum berhenti, dan malah terus naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Cahaya nila dengan cepat menjadi warna biru. Kemudian, hanya ada suara berdentang. Cahaya ungu dilepaskan dari pilar cahaya tertinggi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Semua warna menyala, dan seluruh pilar kristal bersinar dengan warna pelangi. Perlahan-lahan, warna ungu menyebar ke bawah, perlahan-lahan melanda warna lain, membuat seluruh pilar kristal berwarna ungu. Warna ungu diawetkan selama 10 napas penuh waktu, lalu perlahan-lahan tersebar. Arai yang mendalam di depan Yun Che berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, bentuk gerbang transfer berwarna ungu perlahan terbentuk. Tubuh Yun Che juga memancarkan warna ungu yang samar. Di lantai ketujuh dari Black Moon Merchant Guild, wajah tetua berpakaian ungu, yang telah berdiri di dekat jendela dari awal, bergerak dengan ganas. Dia menatap tegas terkunci pada Yun Che, dan butuh waktu yang cukup lama sampai dia perlahan-lahan berbicara beberapa kata, bumi real mendalam. Tak terbayangkan, para praktisi yang mendalam di sekitarnya semua tercengang di tempat. Provo praktisi ND yang ditempatkan di posisi ke-50 teratas turnamen peringkat Black Fian Nation hanya bisa mencoret kuning. Feng Jiaonan adalah murid kepala dari seorang pangkat sesepuh dalam Phoenix Sekte yang divin, dan nilai birunya adalah salah satu yang mereka tidak pernah bisa berharap untuk mencapai bahkan dalam seumur hidup mereka. Namun orang ini, yang jelas di bumi real mendalam, benar-benar menyerang, violet ilusi, tidak nyata. Ini berarti bahwa berdasarkan penilaian Black Moon Merchant Guild, kecakapannya berada di bagian paling atas seluruh benua langit mendalam. Meskipun ada tingkat nila antara ungu dan biru, ini tidak mewakili perbedaan dalam 2 tingkat, sebaliknya, perbedaannya adalah 2 tingkat penuh, 2 dunia utuh. Di depan kelas berwarna kuning, kelas berwarna biru adalah eksistensi transenden yang tidak bisa dilihat oleh puncak. Tetapi di depan kelas berwarna ungu, itu sampah, melalui dan melalui. Tidak mungkin, pasti ada, menjadi masalah dengan jajaran yang dalam. Tidak mungkin. Menatap cahaya berwarna ungu yang belum menyebar, seluruh tubuh Feng Jiaonan bergetar. Lahir di kota Phoenix Suci, dia bahkan lebih jelas daripada semua orang yang hadir di kelas berwarna ungu. Karena dalam generasi praktisi agung Phoenix Sekte ini, hanya satu orang yang menyerang kelas berwarna ungu. Bahkan nila, adalah sesuatu yang langka. Tidak peduli apa,
Dia tidak dapat menerima bahwa bumi real mendalam hanya dari salah satu dari 6 negara lainnya, seseorang yang pada dasarnya bahkan tidak layak untuk dilirik di matanya, benar-benar menyerang Violet legenda. Yun Che berbalik, menghadapi Feng Chaonan, dan tertawa samar. Feng Chaonan, hasilnya sekarang masuk. Kamu seharusnya tidak melupakan taruhan yang kita buat sebelumnya, kan? Lalu untuk apa kamu berdiri di sana? Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepada kakek kamu? Kamu! Kulit wajah Feng Chaonan menjadi hitam pekat. Sebelum sekarang, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa bumi mendalam yang tidak berarti akan muncul lebih tinggi dari biru, atau bahkan violet yang legendaris. Apalagi murid peringkat tinggi dari Phoenix Sekte Divine, bahkan jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin bagi seseorang untuk menerima penghinaan jatuh berlutut untuk bersujud, dan bahkan memanggil kakek. Kalau tidak, dia akan selalu menanggung tanda memalukan ini untuk seluruh hidupnya. Kamu hanya sampah, hanya bumi real mendalam, bagaimana kamu bisa mencapai violet? Feng Chaonan berkata dengan gigi terkatup, jelas ada masalah dengan array yang mendalam, atau mungkin kamu punya menggunakan semacam trik. Untuk menginginkanku, Feng Chaonan dari Sekte Phoenix Suci berlutut untukmu, hanyalah lelucon sebesar langit. Haha, Yun Che mengejek, Sekte Phoenix Suci dikenal sebagai sekte nomor 1 di dunia, kekuatan dan kekuatannya dikenal mengesankan di mana-mana, dan akan membuat orang meratap. Aku tidak pernah berharap bahwa tidak hanya murid yang merendahkan di luar keyakinan dan arogan tanpa keberatan, dia sebenarnya adalah orang rendahan yang akan kembali pada kata-katanya. Itu benar-benar membuat orang sangat kecewa. Namun, kamu tidak dapat mengingkari taruhan kamu, karena setiap teman yang hadir di sini adalah saksi pribadi. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan wajah menyedihkan kamu, kamu bisa pergi jauh dengan ekor di belakang kaki kamu. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika berita ini menyebar ke seluruh kota dan melewati telinga sekte kamu, membiarkan mereka tahu bahwa kamu telah kehilangan semua wajah sekte kamu di depan kehadiran semua praktisi yang mendalam 6 negara lainnya di wilayah Black Moon Merchant Guild. Aku ingin tahu apakah mereka akan mengusirmu dari Sekte Phoenix Suci? Oh, tidak, tabu terbesar Sekte Phoenix Suci adalah garis keturunan mereka, jadi mereka tidak akan pernah mengusir seorang murid. Aku kira mereka akan langsung membersihkan rumah. Ketika Feng Chaonan datang lebih awal, tatapan hormat di sekeliling telah membuat seluruh tubuhnya merasa sangat menyenangkan. Tapi sekarang, tatapan sekitarnya seperti belati membosankan ke seluruh tubuhnya. Jika dia sendirian dengan Yun Che, dia akan tanpa ragu membunuh Yun Che, membiarkan tidak ada orang ketiga yang tahu tentang ini. Namun, bukan hanya ini adalah wilayah dari persekutuan pedagang Black Moon, ada juga lebih dari 10.000 orang di sini sebagai saksi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa itu dia telah dipaksa dalam kesulitan seperti itu. Dalam generasi pertama Phoenix Sekte Agung dan Agung ini, hanya satu orang yang memukul Violet. Bagaimana bisa sampah bumi real mendalam sepertimu, mampu menyerang Violet? Jelas ada masalah dengan susunan yang dalam. Kualifikasi apa yang kau punya untuk membuatku berlutut? Tidak ada yang akan mengakui hasil ini. Kamu sebenarnya bahkan menggunakan nama sekte aku untuk menakut-nakuti aku, benar-benar konyol. Feng Chaonan tertawa keras saat dia meraung, tetapi jelas bahwa dia tidak percaya diri dalam beberapa kata terakhirnya. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba datang dari atas, sedikit junior dari Phoenix Sekte Divine, arogansi kamu pertama kali telah membawa kamu kesulitan, namun kamu tidak mau mengakui bahwa kamu kehilangan taruhan kamu dan malah mempertanyakan berbagai mendalam Black Moon aku. Aku khawatir jika itu adalah master kamu, Feng Yunzi sendiri, bahkan dia tidak akan memiliki keberanian semacam itu. Suara ini sama sekali tidak bergema, tetapi setiap kata terasa seolah-olah gunung benar-benar mencolok pada jiwa. Tingkat kultivasi yang dimiliki oleh pemilik suara itu benar-benar tak terbayangkan. Feng Chaonan mengangkat kepalanya ke lantai 7 dari Black Moon Merchant Guild, wajahnya menunjukkan syok dan ketakutan yang mendalam. Dia berkata buru-buru, ini Senior Z. Senior Z, tolong tenangkan amarahmu. Junior ini benar-benar tidak memiliki niat mempertanyakan Black Moon Merchant Guild. Tidak? Lalu apakah ada masalah dengan pendengaran aku? Suara yang sudah tua itu bertanya dengan keras. Wajah Feng Chaonan segera menjadi pucat, dan dia tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Seorang murid peringkat tinggi dari Sekte Phoenix Suci sebenarnya telah ketakutan sejauh ini oleh pemilik suara yang sudah tua ini. Yun Che sedikit terkejut di dalam hatinya, dia mengangkat kepalanya dan berbicara, Junior berterima kasih senior atas kata-katanya yang adil. Kejujuran adalah prinsip nomor 1 dari Black Moon Merchant Guild aku, dan kami tidak tahan untuk melihat orang tercela yang kembali pada kata-kata mereka. Namun, Junior ini adalah setelah semua, murid Sekte Phoenix Suci. Jika dia turun dan bersujud, itu akan menjadi penghinaan tertinggi, yang akan sangat tidak pantas untuk seluruh Phoenix Sekte yang agung. Bagi kamu, itu juga tidak memberikan sedikit manfaat, jadi kamu harus mundur pada waktunya. Ajaran senior benar. Yun Che berkata riang,
Junior hanya tidak bisa mengambil pandangannya yang melihat ke bawah dan menghina kita semua 6 praktisi yang mendalam, itulah mengapa aku ingin dia mengingat ini sedikit lebih. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang saat dia berbalik untuk menghadapi Feng Chaonan dan berkata dengan senyum berseri-seri, Black Moon Merchant Guild Senior ini telah memohon belas kasihan menggantikan kamu, jadi tentu saja aku harus menghormati reputasi senior ini. Ini kepala kamu, tidak perlu lagi mengetuk lantai, kakek, kamu juga tidak perlu memanggil. Tapi jika kamu pergi begitu saja, maka bukankah taruhan ini dibuat sia-sia? Kami, praktisi yang mendalam dari 6 negara lainnya, juga akan dimarahi oleh kamu secara gratis. Dengan demikian, kamu sebaiknya meninggalkan sedikit sesuatu. Yun Chei mendukung dagunya dengan tangan saat matanya menyipit saat dia mengukur tubuh Feng Chaonan. Baju yang kamu pakai sebenarnya tidak buruk, lepaskan dan berikan padaku. Senior, permintaan junior ini tidak terlalu berlebihan, kan? Suara yang sudah tua menular, jubah Phoenix adalah identitas murid Phoenix Sekte yang agung. Tidak seorang pun di luar sekte akan berani mengambilnya, dan bahkan lebih tidak akan berani memakainya. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu gunakan untuk apa jubah Phoenix, dibandingkan dengan taruhan kamu, ini cukup murah hati. Junior kecil dari Sekte Phoenix Suci, pihak lain telah memberi kamu konsesi besar, apakah kamu punya keberatan lain? Jubah Phoenix adalah simbol status murid Sekte Phoenix Suci, melepasnya tidak diragukan lagi sebanding dengan merobek wajah seseorang. Namun, hasil ini tidak diragukan lagi 1000 kali lebih baik daripada Kotou. Ditambah dengan kekuatan penindas yang datang dari Black Moon Merchant Guild, bagaimana dia bisa mengatakan hal lain? Mengertakkan giginya, dia melepas jubah Phoenix, melemparkannya ke Yun Chei, lalu dengan cepat mengganti pakaian luar lainnya. Setelah menatap Yun Chei dengan tatapan jahat, dia pergi tanpa pernah melihat ke belakang. Kamu menganggap seseorang yang lebih lemah dari kamu sebagai sampah berarti kamu akan mengaku kalah di hadapan seseorang yang lebih kuat, ini juga berarti bahwa kamu adalah sampah. Itu tidak mudah bagi Phoenix Sekte yang agung untuk menggunakan 5.000 tahun untuk berkembang ke keadaannya hari ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan reputasi sekte kamu seharusnya tidak pernah berpikir untuk membuat aib keluar dari diri kamu sendiri dengan menggunakan status kamu sebagai murid Sekte Phoenix Suci, membuat orang lain menahan kamu dalam penghinaan. Yun Chei dengan dingin menyatakan terhadap Feng Chaonan arah. Kemudian, tanpa peduli dengan reaksi Feng Chaonan, dia berbalik dan berjalan ke deretan besar yang telah dia pukul sebelumnya. Pada saat ini, praktisi yang mendalam di sekitarnya sedang melihat Yun Chei dengan tatapan penuh dengan penghormatan yang mendalam. Tidak ada yang meremehkan dia karena memiliki kekuatan mendalam dari bumi realm mendalam lagi. Pada saat yang sama, mereka sangat bersyukur. Setelah semua, dia telah membantu setiap praktisi yang mendalam dari 6 negara melepaskan beberapa uap di depan murid Phoenix Sekte yang agung itu. Hanya saja cara memaksakan yang dia gunakan untuk berurusan dengan Feng Chaonan dan juga Violet yang dipukul di atas panggung kristal, membuat mereka kehilangan keberanian untuk mendekatinya di tengah-tengah penghormatan dan rasa syukur mereka. Sebagai Yun Chei berjalan menuju arai yang mendalam, praktisi yang mendalam di sekitarnya dengan cepat melangkah ke samping. Tatapan mereka terus mengikutinya saat mereka melihatnya berjalan ke dalam arai berwarna ungu, dan benar-benar menghilang di dalam. Arai tebal berwarna ungu mengirim Yun Chei ke lantai ke-7 dari Black Moon Merchant Guild, tempat yang tidak banyak dari seluruh benua Sky mendalam telah menginjakkan kaki. Saat memasuki lantai ke-7 dari Black Moon Merchant Guild, sebelum dia bahkan melihatnya dengan jelas, arus udara yang sangat menyegarkan menyerang indranya. Benar, itu benar-benar bersih, menyegarkan udara. Untuk sebuah guild pedagang besar, aroma terkuat yang seharusnya dimiliki adalah bau yang sederhana dan bermartabat, tapi Yun Chei benar-benar merasa seolah-olah dia tiba-tiba ditempatkan di dalam lingkungan alam yang benar-benar bersih dan murni, tanpa sedikitpun perasaan seperti dia berada dalam serikat pedagang. Dia membuka matanya dan melihat ke depan. Hebatnya, sebuah taman sejauh yang dia lihat muncul di depan matanya. Berbagai jenis botani langka dan tidak biasa berwarna cerah yang ditaburkan di dalam zamrud hijau sebagai pohon besar yang menjulang di atas. Aliran sungai yang mengalir saling silang, membawa murmur yang tak henti-hentinya mengalir air. Sebuah pikiran terpesona langsung muncul dalam kesadaran Yun Chei. Apakah ini sesuatu yang dibangun di dalam lantai ke-7 Black Moon? Ini jelas merupakan utopia dunia lain dari alam peri. Di depan, 3 gadis muda yang cantik dan anggun yang mengenakan pakaian berwarna yang berbeda berjalan menuju Yun Chei. Tak satu pun dari penampilan mereka tidak satu dari 10.000, dan bantalan mereka bahkan lebih mewah. Kekuatan aura mereka yang kuat adalah yang paling kuat hingga Sky mendalam. 3 wanita muda datang ke depan Yun Chei dan memberi hormat dengan lapang dada. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Black Moon Merchant Guild. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Perawatan di lantai ke-7 Black Moon sudah cukup pasti, luar biasa. Dengan kekuatan mengejutkan 3 wanita muda ini, salah satu dari mereka akan menjadi penguasa regional dalam Blue Wind Nation, namun di sini, mereka tiba-tiba hanya pelayan yang menunggu pelanggan.
Yun Che dengan cepat melirik sekitar, namun tidak melihat tempat yang menjual barang, bahkan jejak terkecil dari apa yang seharusnya dimiliki oleh guild pedagang tidak dapat dibedakan. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Tiga peri, bolehkah aku bertanya di mana senior yang aku ajak bicara sebelumnya saat ini?" Haha, sebuah tawa pelan datang dari tempat yang tidak dikenal, "Bawa dia ke sini." "Ya, pelanggan yang terhormat, silakan lewat sini." Ketiga wanita muda itu setuju dengan tegas. Dengan satu di depan, kiri, dan kanan, mereka dengan hormat memimpin Yun Che maju. Setelah melewati taman, melewati hamparan bunga, melewati sekelompok bukit kecil dan air terjun kecil, sebuah halaman sederhana namun luar biasa bergaya muncul di garis pandangnya. Di tengah-tengah halaman adalah paviliun, dan di depan paviliun berdiri seorang pria tua bertubuh sedang berpakaian sepenuhnya ungu yang saat ini sedang mengukur Yun Che dengan senyum. Yun Che melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Junior Yun." Yun menyapa senior. Yun Che jelas tidak akan nama aslinya, jadi dia dengan santai meminjam Ling Yun. "Hehe, silakan duduk." Elder berpakaian ungu memberi isyarat dengan tangan, lalu pergi ke depan untuk duduk di bangku batu di tengah-tengah paviliun. Yun Che mengangguk sedikit dan duduk berhadapan dengan pria tua itu. Salah satu wanita muda pergi dengan anggun, dan dua lainnya berhenti di kedua sisinya dengan kepala sedikit menunduk dan senyum ringan di bibir mereka. Postur mereka sangat hormat, seolah-olah mereka berada di pembuangan Yun Che. "Bolehkah aku bertanya apa yang disebut senior?" Yun Che bertanya. "Orang tua ini bernama Zi, dan hanya bernama Ji." Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. "Zi." Yun Che agak terkejut, ini adalah pertama kalinya dia pernah mendengar nama keluarga ini, tetapi dia langsung mengangguk. "Senior Zi, terima kasih banyak telah berbicara dan membantu aku lebih awal." Masalah dari sebelumnya tidak mengharuskan pria tua ini mengatakan apapun, seperti untuk membantu kamu, bahkan lebih lagi tidak dapat dianggap sebagai bantuan. Orang tua ini hanya mencegah ketidaknyamanan kecil untuk Black Moon, dan tidak lebih. Ziji mengangkat tatapannya, menatap Yun Che lurus di mata, dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, haruskah orang tua ini memanggilmu Yun Che, atau Prince Consort Yun, atau nama Ling Yun, yang ingin kamu panggil?" Ekspresi Yun Che sedikit menegang. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan menjawab tanpa sedikit pun gugup, "Seperti yang diharapkan dari Black Moon Merchant Guild, kemampuan pengumpulan intelijenmu memang tak tertandingi di bawah langit." Junior Yun Che mencoba untuk bermain trik di bawah mata serba tahu senior Z benar-benar menggelikan, "Aku berharap senior Z tidak akan tersinggung." "Haha," Ziji tertawa acuh tak acuh, "Black Moon kemampuan pengumpulan intelijen tidak terlalu dibesar-besarkan. Hanya saja identitas kamu kebetulan mudah dikenali, itu saja." Orang tua ini telah berhubungan dengan anggota sekte Phoenix Suci sepanjang tahun, dan sangat akrab dengan kemampuan nyala Phoenix. Meskipun kamu melakukan yang terbaik untuk menekannya, lelaki tua ini masih bisa mendeteksi sedikit aura Phoenix dari tubuhmu. Dan satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan Phoenix di luar sekte Phoenix Suci hanyalah Prince Consort Yun dari Blue Wind Nation. Kamu telah menyembunyikannya dengan energi yang sangat besar, kecuali jika mereka secara teliti menyelidiki kamu. Aku khawatir bahwa bahkan seorang keturunan Phoenix sekte yang agung tidak akan merasakan kemampuan nyala Phoenix kamu. Ziji tersenyum. "Kamu telah menyalakan violet kristal di jajaran yang mendalam Black Moon aku, sehingga bahkan bisa dikatakan bahwa bakat bawaan kamu secara universal mengejutkan. Sebelumnya, lelaki tua ini telah menempatkan semua perhatiannya pada kamu, jika tidak, aku tidak akan mendeteksi kemampuan nyala Phoenix kamu. Namun, untuk orang tua ini, itu tidak tampak seolah-olah kamu dengan susah payah menyembunyikan identitasmu sendiri, atau jika tidak kamu tidak akan memperhatikan junior Phoenix sekte yang agung itu, kemudian juga tanpa sadar mengungkapkan bakat bawaanmu di panggung kristal itu. Seperti yang diharapkan dari Master Lantai ke-7 Black Moon Merchant Guild, wawasan kamu perseptif." Yun Che memuji dengan tulus. Yun Che mengeringkan teh di cangkir dalam satu tegukan. Ketika berbicara tentang sekte Phoenix Suci, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam ekspresinya. Tatapan Yun Che menyapu sekeliling, karena tempat ini benar-benar tidak tampak seperti tempat yang menjual barang. Memahami apa yang Yun Che bingung, Ziji tertawa, "Jangan ragu untuk hanya membuka mulut dan beritahu orang tua ini apapun yang kamu butuhkan. Lantai ke-7 berbeda dari 6 lantai pertama. Tidak ada perbedaan antara 6 lantai pertama dan Black Moon Merchant Guild yang kamu ketahui, sementara tempat ini jarang memiliki pelanggan. Pelanggan terhormat yang datang ke sini semuanya diterima secara pribadi oleh orang tua ini. Apapun yang diinginkan pelanggan terhormat, selama mereka mengucapkan kata, tidak peduli apakah Black Moon memilikinya atau tidak, selama pelanggan kami yang terhormat memintanya dan mampu membayar harganya, Black Moon akan melakukan yang terbaik untuk sepenuhnya memenuhinya. Jika kamu menginginkan hal-hal kecil, seseorang akan tetap menemani pelanggan kami yang terhormat ke lantai 6. Jadi seperti itu? Yun Che tidak lagi ragu-ragu saat dia mengatakan secara langsung,
Dari dua hal yang dibutuhkan junior ini, satu adalah Brahma Jade Surgawi, semakin murni semakin baik. Yang lainnya adalah Phoenix Helianthus yang benar-benar diawetkan. Zizi menutup matanya, lalu membukanya beberapa napas kemudian. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai cincin giok ungu dengan ringan di jarinya, mengeluarkan kotak batu giok yang melepaskan udara dingin, dan menunjukkannya pada Yun Che. Ini adalah yang terbesar, dan juga bagian paling murni dari semua surgawi. Brahma Jade yang Black Moon miliki. Seorang wanita muda berjalan ke depan dan dengan lembut menempatkan kotak es batu giok di hadapan Yun Che. Pelanggan yang terhormat, silakan lihat. Yun Che tidak lagi ragu-ragu, dan langsung membuka kotak es batu giok. Dari dalam kabut meliputi dingin, Yun Che melihat sepotong cahaya batu berkilauan dengan cahaya keperakan yang mengandung vena yang terlihat merah. Yun Che mengulurkan tangan kirinya, setelah merasakan sesuatu, dia merasakan kemurniannya dengan persepsi Sky Poison Pearl. Hal-hal dari Black Moon Heat Quartz tentu saja tidak akan palsu. Yun Che segera menutup kotak es batu giok itu, dan berkata, baiklah, bolehkah aku meminta senior untuk menyatakan harga? Surga Brahma Jade adalah 600 ungu koin yang sangat dalam per 50 gram. Jade Brahma Surgawi ini memiliki berat 650 gram, dan membutuhkan 7.800 koin dalam warna ungu. Zizi dengan acuh tak acuh mengutip harga. Sial, sangat mahal. Sudut mulut Yun Che berkedut, tapi dia memiliki sejumlah besar 10 juta koin yang sangat berwarna ungu padanya, jadi dia pasti bisa membelinya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 7.800 koin yang berwarna ungu dari kartu emas ungu miliknya. Kemudian, dia menaruh Jade Brahma Surgawi di dalam Poison Pearl Sky. Sedangkan untuk Phoenix Helianthus, 13 Phoenix Helianthus Black Moon terakhir yang dimiliki baru saja dibeli oleh Phoenix Sekte Divine 6 jam yang lalu. Zizi berkata, jika kamu sangat membutuhkan mereka, di luar Black Moon, ada sebenarnya tempat lain di mana kamu bisa membelinya. Di mana? Zizi berkata perlahan, 150 km sebelah selatan dari sini adalah sebuah serikat pedagang yang disebut Pedagang Jatuh Api Persaingan. Besok, pukul 3 sore, mereka harus melelang bahan berharga, di antara mereka adalah Phoenix Helianthus. Yun Che mengangguk, junior telah memperhatikan ini, aku berterima kasih kepada senior yang telah memberitahu aku ini. Apakah aku harus membayar untuk informasi ini? Hoho, tidak perlu. Zizi tertawa kecil, lalu mengingatkan, namun, meskipun persekutuan pedagang jatuh api disebut serikat pedagang, sebenarnya ini adalah pasar gelap. Barang-barang yang dijualnya juga merupakan penjualan publik tidak resmi, begitu kamu sampai di sana, kamu akan mengerti. Tetapi orang tua ini percaya bahwa itu dengan kebijaksanaan kamu mungkin tidak akan menderita kerugian. Senior Z, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku akan mengganggu kamu dengan yang lainnya. Yun Che berkata sambil berdiri. Zizi juga berdiri tepat setelahnya, dan berkata sambil tertawa, tidak perlu bersikap sopan, adalah kehormatan Black Moon kami untuk memiliki hak istimewa untuk melayani pelanggan terhormat kami. Sekte Phoenix Suci. Tanggal turnamen ranking 7 bangsa semakin dekat. Suasana hati Feng Xichen juga menjadi lebih tidak sabar dari hari ke hari. Adegan penghinaan hari itu tidak pernah berhenti mengganggu kondisi mentalnya. Setelah dia akhirnya memberitahu Feng Ximing tentang masalah terkait Yun Che kemarin, dia menjadi lebih gelisah. Pintu didorong terbuka, dan sosok tinggi, disertai dengan gelombang panas yang menyengat, melangkah masuk. Feng Xicheng yang cemas dengan cepat berbalik. Tepat ketika dia akan marah, ketika dia melihat siapa yang datang, kemarahannya yang bergelombang panik dibawa kembali, dan dia buru-buru mengucapkan salam pembuka, anak ini menyapa ayah kerajaan. Feng Hengkong mengangkat tangannya, dan langsung ke intinya, Ximing telah mempersiapkannya mengatakan kepada kami secara detail tentang apa yang telah kamu alami di Blue Wind Nation beberapa bulan yang lalu. Meskipun kamu menyembunyikannya sampai hari ini, itu masih bisa diampuni, kami di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Feng Xicheng berkata buru-buru, anak ini berterima kasih kepada ayah kerajaan atas kebaikannya. Hanya saja, meskipun ayah kerajaan tidak menyalahkan aku, putra ini tetap merasa lebih malu dan tidak bertanda tangan. Wajah Feng Hengkong dipenuhi amarah. Kami juga tidak pernah mengira bahwa Kaisar Angin Biru kecil benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Yakinlah, bahkan dalam 3 tahun, kami akan mendapatkan kembali 10 juta kali penghinaan yang kamu terima di Blue Wind untuk kamu. Pada saat itu, kamu akan menangani hukuman Kaisar Angin Biru. Sedangkan untuk anak muda Yun Che, bukankah dia mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam turnamen peringkat? Sangat bagus, kami kebetulan menunggu untuk melihat bagaimana dia akan jatuh. Feng Xicheng setengah senang dan setengah panik. Anak ini berterima kasih kepada ayah kerajaan atas kedermawanannya yang dalam. Penghinaan putra ini hanyalah masalah kecil, tetapi masalah garis keturunan Sekte Phoenix Suci kami bahkan lebih besar dari langit. Bagaimana kalau mengurus Yun Che secara rahasia sebelum turnamen peringkat? Tidak perlu. Feng Hengkong mengayunkan tangannya dan berkata dengan sangat jijik,
bagaimana praktisi kecil yang mendalam dari Blue Wind cocok untuk menjadi sasaran utama oleh Sekte Phoenix Suci kami secara rahasia? Itu hanya menurunkan status Sekte Phoenix Suci kita. Turnamen ranking 7 bangsa selalu menjadi pertunjukan Phoenix Sekte kita. Jika tidak ada sumber tawa dan rasa keseimbangan, itu akan sangat membosankan. Kami benar-benar berharap bahwa Yun Che ini dapat menampilkan sedikit warna ketika saatnya tiba dan tidak mengecewakan kami. Apa yang dikatakan ayah kerajaan sangat benar. Feng Xicheng berkata sambil menundukkan kepalanya. Xicheng, apa hasil dari pencurian di Phoenix Jade Hall yang telah kami katakan agar kamu selidiki? Saat dia menyebutkan masalah ini, kulit Feng Hengkong berubah menjadi sangat gelap. Anak ini telah menemukan orang di balik pencurian. Sama seperti Feng Xicheng sedang berbicara, Feng Hengkong dengan keras berbalik, siapa itu? Siapa sebenarnya yang berani ini, untuk berani mencuri dari Sekte Phoenix Suci kami? Ayah kerajaan, tolong tenangkan amarahmu. Hanya ada seorang di seluruh kekaisaran Phoenix Divini yang mampu melakukan ini. Feng Xichen mengangkat kepalanya, melanjutkan dengan alis yang terkunci, Hua Minghai. Hua Minghai. Feng Hengkong memiliki ekspresi mendung, tetapi dengan cepat bereaksi atas, tangan suci Ghost Mirek, Hua Minghai. Ya, Feng Xichen mengangguk. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang dapat melakukannya. Kekuatan mendalam Hua Minghai tidak terlalu besar, tetapi kecepatan dan keterampilan gerakannya bisa dikatakan tak tertandingi. Tidak perlu berbicara lebih jauh. Feng Hengkong melambaikan tangan, kami juga telah mendengar nama ini. Dikenal sebagai pencuri nomor 1 di dunia, Hua Minghai, yang memiliki tangan suci Fata Morgana. Dikatakan bahwa tidak peduli apa yang dia curi, dia tidak pernah membuat kesalahan, apalagi ditangkap oleh siapapun. Bahkan penampilan aslinya belum pernah dilihat oleh siapapun. HMPH, tapi kami tidak pernah berpikir bahwa pencuri ini akan cukup berani untuk memprovokasi Phoenix Sekte kita yang agung. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang mampu menghadapinya? Apakah kamu memeriksa barang-barang apa saja yang telah hilang dari Jade Hall Phoenix? Feng Hengkong berkata dengan alis yang berkerut. Feng Xicheng dengan hormat menjawab, apa yang Hua Minghai curi paling banyak adalah Purple Veined Heaven Crystals dan Purple Veined Divine Crystals. Bagaimanapun, Purple Veined Heaven Crystals dan Purple Veined Divine Crystals dalam Phoenix Jade Hall tidak berkurang sedikitpun, tapi kami kehilangan setengah tangkai dari Phoenix Helianthus. Aku berasumsi bahwa itu karena pencuri berada dalam keadaan panik setelah menyentuh formasi mendalam yang melindungi, dan secara acak mengambil item apapun sebelum buru-buru melarikan diri. Setengah Helianthus Phoenix? Meskipun Phoenix Helianthus langka, bagi Phoenix Sekte yang agung, mereka tidak dianggap sebagai barang berharga. Feng Hengkong mendengus dengan dingin, meskipun tidak ada yang benar-benar hilang, hanya fakta bahwa dia berani menyerang ke dalam Phoenix Sekte ketuhanan kami telah membawa kehancurannya sendiri. Mulai hari ini, selidiki semua jejak Hua Minghai di seluruh kekaisaran. Lebih baik jika dia dibawa kembali hidup-hidup, tetapi jika sulit untuk menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Baiklah, anak ini harus segera mengeluarkan perintah. Bahkan jika Hua Minghai memiliki kemampuan tinggi surga, dia seharusnya masih tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari tangan Phoenix Sekte kita yang agung. Feng Xichen berjanji. Lalu masalah ini harus diberikan kepada kamu untuk ditangani. Apakah Hua Minghai dapat dengan aman memasuki dan meninggalkan Sekte Phoenix Suci kita, layak menjadi tes kamu? Jangan mengecewakan kami. Ya, ayah kerajaan, putra ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Ya, putra ini akan segera melaksanakan perintah. Setelah Feng Hengkong pergi, Feng Xichen menarik napas lega. Setelah lama diam, dia sekali lagi menjadi gelisah. Dia mondar-mandir di aula selama beberapa puluh kali sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah sambil mengerutkan alisnya, Chihuo, masuklah. Sebuah nyala api menyala, dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 atau lebih tahun muncul di depan Feng Xichen seolah-olah dia telah berteleportasi di sana. Dia membungkuk, Yang Mulia, apa instruksi kamu? Tinggalkan istana sekaligus, dan pergi secara rahasia mencari seseorang bernama Yun Che di kota Phoenix yang agung. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 bangsa, dan dia pasti akan muncul dalam waktu setengah bulan. Sebenarnya, dia mungkin sudah ada di sini. Jika kamu menemukannya, bunuh dia segera. Ingat, semakin rahasia kamu melakukannya, semakin baik. Setelah kamu membunuhnya, segera hancurkan jenazahnya, lebih baik jika kamu tidak meninggalkan jejak di belakang. Feng Xichen berkata dengan ekspresi yang sangat jahat. Ya, Yang Mulia. Feng Chihuo mengangguk sebagai jawaban. Ingat, selain kamu dan aku, tidak ada yang tahu tentang ini. Termasuk ayah aku. Ekspresi Feng Xichen menjadi serius. Syok melintas melewati wajah Feng Chihuo, lalu, dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun, budak lama ini tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Pelayan lama ini akan pergi. Ketika Feng Chihuo pergi, Feng Xichen mengepalkan kedua tangannya sebagai cahaya sinis kebencian berkedip di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Yun Che,
Tidak bisa membunuh aku sendiri secara pribadi, benar-benar akan menyulitkan aku untuk menghilangkan kebencian aku. Tapi kamu harus mati sebelum turnamen peringkat. Setelah Blue Wind Nation dimusnahkan, penghinaan waktu itu juga akan terkubur kekal di bawah kakiku. Keesokan harinya, Yun Che tiba di Divine Phoenix City as Falling Flame Merchant Guild sesuai petunjuk Ziji. Hanya setelah dia tiba, Yun Che menemukan bahwa tempat ini memang seperti yang dikatakan Ziji. Meskipun namanya digantung di depan kata Persekutuan Pedagang, itu sama sekali bukan serikat pedagang ortodoks. Sejujurnya, itu mirip pasar bawah tanah. Dan itu tidak terlalu besar. Bentangan daerah ini memiliki banyak jenis pasar bawah tanah sejenis, dan mereka semua menggantungkan kata Merchant Guild. Namun, selama dia bisa membeli Phoenix Helianthus, itu tidak benar-benar penting apakah itu adalah gilda pedagang atau pasar gelap. Dari gang terpencil yang gelap, Yun Che melihat papan nama yang diukir dengan kata-kata persaingan pedagang api jatuh.